Oke, saya mulai ya wawancara dengan Pak Robin dulu nih. Apakah beliau ini orang Kristen atau Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kehadiran saudara kita Pak Robin ya. Sebelum saya bertanya-tanya beberapa pertanyaan kepada Pak Robin, saya mau pastikan dulu nih. Karena Pak Robin narasinya itu berbeda dengan Kristen mainstream atau Kristen arus utama nih. Maka pertanyaannya, benar nggak Pak Robin ini agamanya Kristen? Silahkan dijawab Pak Robin. Puji Tuhan, haleluya, saya Kristen sejati. Saya pertanggungjawaban di hadapan Bapa. Saya Kristen sejati. Tidak akan ada yang bisa manusia di dunia ini mempengaruhi iman saya dan kendaraan saya. Saya Kristen sejati, Bunda. Silakan. Berarti Pak Robin ini bukan orang Islam yang menyamar? Tidak. Saya bersumpah di hadapan Bapa, Maha Pencipta langit dan bumi ini, saya Kristen sejati. Dan itu akan saya pertanggungjawabkan. Karena apa yang saya perkatakan, itu didengar oleh Maha Pencipta. Ya, Maha Pencipta. Terima kasih, Bunda. Silakan. Oke. Oke, yang kedua ada salah satu obrolan juga yang sering kita dengarkan. Pak Robin ini memang betul pernah jadi pendeta? Saya hanya sebagai hamba Tuhan, bawaan daripada pendeta. Tapi saya dipanggil menjadi pendeta, yang itu nggak salah. Jadi arti pendeta dalam saya bukan pendeta secara organisasi, tapi pembawa damai Tuhan. P, pembawa, D, damai, T, Tuhan. Nah itu dikasih gelar oleh siapa? Bukan saya sendiri, oleh penggemar-penggemar saya. Puji Tuhan. Begitu. Tapi sebelumnya memang pernah bekerja di gereja tertentu. Saya melayani di salah satu gereja namanya GJKI. Oh, jadi pernah melayani di gereja GJKI? Pernah, Bunda. Tapi itulah yang banyak dilakukan oleh pakar-pakar teologi. Apa? Penghakiman. Dengan apa? Jadi, berdasarkan firman Tuhan. Sebelum lanjut gini, apa yang ingin Bapak ungkapkan ke publik terkait tentang pengalaman pribadinya pernah menjadi mantan pelayan di gereja? Apakah betul tentang perpuluhan itu dimakan sendiri atau silakan? Bagaimana jelas, menurut? itu tidak akan pernah dibagi. Saya sendiri sudah mengalami. Sebenarnya itu adalah pembenaran untuk apa? Persediaan makanan di rumah Tuhan. Maksudnya bukan makanan, tapi itu untuk apa? Seperti dalam organisasi namanya kas. Dan itu sekarang tidak ada terjadi. Ya, hanya untuk apa? Untuk gereja itu sendiri. Sebenarnya itu harus dibagi kepada siapa? Jemaat-jemaat Kristus. Ya, jemaat-jemaat Tuhan. Contoh, kalau ada yang sakit, dari perpuluhan diambil untuk dibagi kepada jemaat lagi. Ini sekarang lihat, dimakan sendiri oleh siapa? Hamba Tuhan. Nah, itu saya tegur. Itu yang banyak sekarang terjadi. Jadi buat harus hamba Tuhan, ini perlu disalurkan. Kalau saudara memiliki perpuluhan, perbendaharaan atau di rumah Tuhan, bagikan buat jemaat-jemaat saudara, kepada pekerja-pekerja Tuhan, termasuk juga hamba Tuhan. Itu harus semua merata adil. Jangan dimakan sendiri. Dan itu yang saya alami. Ya, ketika saya sakit, saya sudah tak berbuat perpuluhan. Saya bahkan nggak pernah dibesuk. Sementara saya memiliki perpuluhan. Kemana perpuluhan? Dimakan sendiri, saudara. Kalau hamba persembahan itu wajar, itu milik daripada hamba Tuhan, itu boleh. Tapi lihat perpuluhan sekarang, sebegitu banyaknya, dipaksakan perpuluhan. Sementara kan begini, kalau ajaran Yesus yang benar itu apa? Dia rela menjadi miskin, supaya apa? Jemaat menjadi kaya. Tapi sekarang terbalik. Sekarang terbalik. Jemaat rela miskin, supaya apa? Hamba Tuhan jadi kaya. Waduh, gitu Nandar sekarang. Waduh, ngeri juga ya. Nah, jadi itu fakta dan itu saya rasakan. Jadi buat hamba Tuhan yang makanya kalau aku naik, hamba Tuhan nggak mau naik dia. Kenapa? Apa mereka takut dengan narasinya Pak Robin atau apa yang Pak Robin? Aku terungkap. Kenapa? Nanti kalau saya ungkapkan ini, kalau ini diungkapkan di gereja, maka semua jemaat-jemaat tidak akan mau datang. Contoh masalah yang namanya membungkakan uang itu ada, tapi nggak pernah diungkapkan oleh pendeta. Dalam mana dalilnya? Ulangan 23 ayat 18. Nggak boleh itu. Dalam firman Tuhan nggak boleh. Tapi lihat, kalau itu diungkap, apalagi orang Batak, kan banyak jalankan uang. Nanti sepi gereja. Saya mau terus terang, katakan ya jika iya. Jadi firman Tuhan kebenaran itu harus dikatakan, diungkapkan.
Jangan takut. Kita nggak perlu takut sama manusia, takutlah kepada Maha Pencipta. Jadi perpuluhan itu, ya yang namanya membungkakan uang itu nggak boleh, itu haram. Dalam firman Tuhan, di dalam Ulangan 23 ayat 18 sampai 19 bahkan sampai 20. Nanti saudaraku bisa baca Nandar. Itu nggak boleh. Bahkan barangmu pun jangan pernah kau ribakan, kau bungakan kepada saudaramu. Haram hukumnya. Tapi lihat sekarang. Tapi kalau itu diungkap oleh bapak-bapak gereja, sepi gereja. Karena semua jemaahnya banyak apa? Banyak rentenir. Mohon maaf, saya ini akan ungkap. Begitu. Ya, jadi saudara-saudaraku, marilah kita bertobat dari kefasikan kita. Mari kita bertobat. Nah, inilah saya dulu. Saya hidup dalam kefasikan. Saya hidup mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Kekeliruan. Sementara Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada saya. Justru Yesus melarang itu. Maka nanti ketika masa penghakiman, maka Yesus tidak mengenal saya, saudara. Ketika saya mempertuhankan Yesus, yang saya pertuhankan adalah Bapa di sorga. Ya, Maha Pencipta langit dan bumi ini. Bukan Yesus. Yesus aku percayai sebagai utusan daripada Bapa. Maka inilah hidup yang kekal itu. Itu saya percayai. Dalam Yohanes 17 ayat 3. Aku harus percaya dulu pertama sekali kepada Bapa yang benar. Dan mempercayai Yesus sebagai yang Dia utus. Itu iman saya. Bukan imannya percaya Yesus sebagai Tuhan. Emangnya Supaya Pak apa? Robin Aku ini mendapat nggak hidup yang takut? kekal, saudaraku. Pak Robin nggak takut diserang orang Kristen? Begini Bunda, takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh maupun roh. Siapa? Itulah Bapa. Saya nggak pernah takut sama manusia. Justru sinilah kelihatan buahnya. Sebab tegas, karena ini yang dilakukan oleh Yesus, Isa Al-Masih. Dia nggak pernah takut menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Itu kebenaran. Kebenaran harus bayar harga. Ya, ada waktu ini sudah semakin tua. Zaman ini sudah semakin tua, Bunda. Jadi Bunda juga Bunda Ripa, perkatakan yang benar. Memang itu yang apa yang disampaikan itu benar. Ya kalau masalah kendaraan, ya biarkan Tuhan yang menilai. Karena aku terlahir dari kendaraan yang aku punya orang yang komitmen. Saya nggak bisa yang gampang terpengaruh. Apalagi dengan perkataan manusia. Aku terlahir dengan kendaraan yang Avanza. Mungkin Bunda terlahir dengan kendaraan Lamborghini. Ya, silakan. Ya. Yang penting alatku, adabku. Sesuai nggak dengan kehendak Maha Pencipta, itu yang penting. Keyakinanku. Jadi ketika aku meyakini Yesus sebagai Tuhan, berarti keyakinanku. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kau menghujat atau mengolok-olok manusia, dosamu masih terampuni. Tapi ketika kau menghujat Roh Kudus atau menghujat yang Maha Pencipta, dosamu tidak akan bisa terampuni sampai kapanpun. Contoh, banyak sekarang yang begitu-begitu, yang gak percaya ada Tuhan. Nah ini, itu udah menghujat secara tidak langsung. Kalau dia mengatakan tidak ada Tuhan, itu bahaya. Itu lebih bahaya lagi. Kalau dia mengatakan manusia sebagai Tuhan, nah itu di bawahnya lebih bahaya lagi. Kan itu ada diajarkan. Takutlah kepada yang bisa membinasakan tubuh maupun roh. Jangan takut kepada yang hanya membinasakan tubuh. Manusia kan hanya bisa membinasakan tubuh. Roh saya menyala-nyala, Bunda. Katakan iya jika iya, katakan tidak. Ini yang perlu didengar oleh Maha Pencipta dari setiap kita. Jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran. Sama seperti Yesus. Apakah dia pernah takut ketika dia menyatakan kebenarannya? Atau Isa Al-Masih menyatakan kebenarannya kepada bangsa orang Yahudi atau Israel? Tidak. Dia tidak akan pernah mundur. Sekalipun dia diolok-olok, dirajam pakai batu, bahkan dia dihina, dikatakan dia kemasukan roh Beelzebul, dia nggak pernah takut. Itulah Isa Al-Masih yang benar. Dia katakan terus kebenarannya. Karena dia sudah sampaikan, ini tugasnya untuk menyampaikan. Karena dia katakan, sudah saya sampaikan kepadamu pesan yang telah kau sampaikan Bapa. Kan ini perkataan oleh Yesus. Kan sudah disampaikan Yesus semuanya. Tapi itulah, banyak dipelintir, dibantah. Gara-gara siapa? Nah ini, gara-gara kambing hitam yang iblis yang menyumpah malaikat. Kalau saudara saya percaya kepada Paulus, silakan. Saya gak pernah memaksa saudara. Tapi inilah iman saya. Saya akan utarakan iman saya.
Iman saya yang dulu bukanlah iman saya yang dulu. Sekarang iman saya adalah secara hakikat ilahi. Itu iman saya sekarang. Dan ini juga nggak sembarangan saya terima, saudara. Banyak yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih. Banyak yang terpanggil, saudara. Ya, jadi marilah kita mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak, selebihnya dari si jahat. Nggak rugi kita, saudara, berkata jujur. Ya, makanya kenapa dalam perdebatan ini kita selalu membela kekiraan kita. Kenapa, saudara? Kita nggak mau mengungkap kejujuran. Contohnya seperti tadi lah, masalah membungkam uang. Ini harusnya diungkapkan. Dia kalau dia nggak mau datang ke gereja, nggak apa-apa. Yang penting kebenaran ungkapkan. Katakan iya jika iya. Jangan gara-gara kita nggak dapat persembahan nanti nggak ada ke gereja, kita jadi nggak sampaikan kebenaran. Kita lihat contoh, apakah Yesus pernah meminta duit? Apakah pernah Yesus mengatakan membuat perpuluhan? Tidak, saudara. Dia membagi kebenaran firman Tuhan itu dengan apa? Dengan sukacita, damai, sejahtera, dengan gratis, dengan cuma-cuma. Tapi ada apa? Dipaksakan harus begini, dipaksakan harus begini. Ini harusnya perlu kita pertanyakan, saudara. Kita introspeksi diri kita. Tiap bulan, kadang-kadang diingatkan, kita ditakut-takuti. Kalau saudara tidak memberikan perpuluhan, waduh, jadi hakim. Persembahan tidak boleh dipaksa, saudaraku. Itu pengajaran yang benar. Persembahan itu tidak boleh dipaksa. Makanya kenapa persembahan daripada janda yang diterima? Kenapa nggak persembahan orang kaya? Karena orang kaya itu memberi dengan paksa, dengan tidak rela, dengan tidak ikhlas. Sementara janda itu ya hanya itu yang dia punya, tapi dia memberi dengan ikhlas. Ini yang perlu diterima oleh Bapa Pencipta. Halo Pak Robi. Ya, Bentar. shalom. Sapa dulu. Halo. Ya, Pak, silakan, sudah ada silakan. dua tamu kita yang masuk bergabung. Saya sapa dulu. Lady, agamanya apa? Aku Kristen sejati. Standby. Amin. Ratu Salam, Seba, salam. agamanya apa? Saya Kristen. Oke, saya kasih Lady dulu untuk diskusi dengan Pak Robin, nanti baru Ratu Seba. Silakan Lady, waktu maksimal diskusi berdua dua arah 10 menit. Nanti setelah 10 menit kemudian baru Bang Ratu Seba. Silakan, saya diam, silakan diskusi dua arah. Aku sepakat sama Pak Robi. Katanya. Terima kasih. Terpujilah Bapak. Terima Karena kasih, Brother. Tuhan Yesus itu hanya kasih. Amin. Terima kasih, saudaraku Lady. Semangat. Sepakat sama Jadi, Pak Robin, dijamah oleh Bapak. kalau Yesus Sesungguhnya itu bukanlah itu Tuhan ajaran tapi Tuhan. Bapa ya. Enggak, Anda sepakat dengan Pak Robin yang menyatakan bahwa hanya Bapa Tuhan yang benar, Yesus bukan Tuhan? Sepakat dengan itu? Itu baru ajaran Kristen yang sejati. Wah, Haleluya. ternyata ada yang sepakat dengan Pak Robin. Keren ini. Ternyata sudah makin banyak ya saudara-saudara Kristen kita ini yang tersadarkan bahwa Yesus bukan Tuhan, Bapa di surga lah yang Tuhan. Ini baru Kristen beneran sesuai Bible nih. Salut saya nih. Oke, karena sudah Bunda sepakat. Ripa, saudaraku Ya, Lady ini seharusnya sudah begitulah. gali kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Oh, luar Dia sudah gali. biasa. Sudah digali, keren banget. Oke, kalau gitu kita ke Bang Ratu Seba. Sabar dulu. Pak Bang Lady sudah sama, berarti sama-sama bisa jadi narasumber berdua karena sama. Tentang itu ya. Ya. Ya, boleh. Nanti bikin gereja bareng boleh. Oke, Bang Lady di mute dulu ya. Bang Ratu Seba, silakan diskusi dengan Pak Robin, maksimal waktu saya kasih 10 menit, nanti Iya, baru jam rest. iya. Silakan. Ini saya ngadapin apa nih pendeta teologi S50 S-Doger. Ya silakan. Apa kira-kira mau kita diskusikan tambahin? Ketuhanan apa Jangan gimana? saya ditanya apa yang kira-kira saudara dari narasi saya yang komplain yang nggak Oh, saudara baik, terima baik, itu ya. baik. Saya nggak perlu Oke. bertanya kepada saudaraku. Nanti saya akan kejurusan menghakimi. Saya nggak mau. Oke, baik. Silakan Oke. saudara. Lebih baik Oke. saudara bertanya kepada saya.
Saya akan jawab. Oke. Kalau menurut hamba hina, Jangan penyembah menurut saya. Kalau berbicara saudaraku kepada saya, jangan menurut saya. Nanti saya terkutuk seumur hidup. Menurut Bapak. Oke. Oh, berarti Anda ini Bapak Saya itu nggak mau sendiri. masuk kemuliaan Tuhan. Ya, Iya, silakan. berarti hamba hina ini Bapak itu sendiri. Gimana? Ini yang saya hadapi adalah Bapak atau hamba hina? Yang dihadapi adalah hamba hina. Hamba hina. Hamba Jadi yang- yang saya sebagai tanya disuruh sekarang oleh hamba Bapak. hina. Saya suruh berhadapan dengan Allah Bapa. Jadi begini, Saya berhadapan dengan hamba hina. kalau untuk menyampaikan Saya narasi bernarasi. saudara atau bertanya kepada saya, jangan bertanya menurut saya. Karena Oke. menurut saya nggak pernah sempurna. Hanya yang sempurna itu hanya menurut Bapak. Itu Berarti sempurna. berarti tadi Ya, silakan. Oke, berarti tadi narasimu bualan berarti. Gimana? Berarti narasimu tadi Sorry, bualan. sorry, saya ambil alih. Bapak. Ini sorry ya, narasumber saya gini, di roomnya orang Islam narasumbernya dijaga dan tidak diadu domba dengan orang-orang yang hanya menyerang. Karena narasumber kami hormati ya. Jadi Amin, Anda amin. kalau mau Jadi diskusi sekarang gini saya dengan Pak bertanya Rob, nggak ini dia gimana dia narasumber kalau dia? Anda tidak bisa diskusi, banyak orang, ada sekitar 30 orang yang mau naik ke atas loh. Kita nggak Ya butuh saya mau Anda. bertanya kenapa dia nggak mau ditanya? Kalau Anda mau bertanya, ajukan pertanyaan, tapi bukan berarti itu bukan pertanyaan, tapi itu pernyataan. Ya, Oke. nggak Ya. boleh. Silakan. dengar. Bang Nah, Robin, maaf, silakan oke. Bang. Oke. Bang Robin. Dari narasi Anda tadi ya mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Oke. Kita ini ikutilah dulu ya. Oke. Di saat kau menyembah Tuhan itu pasti sembahan. Di saat kau menyembah Allah Bapa yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, apa yang kau sembah? Silakan. Bagaimana aku menyembah? Karena aku hidup, maka aku bisa menyembah. Dengan apa? Iya, yang Dengan disembah itu berdoa. apa? Yang disembah itu apa? Gimana? Dengar dulu orang bicara, Mayor. Kau orang belum selesai dah motong. Jangan mentang-mentang udah menghibur klien kau bela-bela. Ya udah turun aja Mayor ya. Aku udah di bawah ya. Saya banjur nggak usah. Ya Bunda, banyak tolong. loh yang mau kita aja diskusi. Oke, Ya, silakan, Jambres, dimulai. agamanya apa Jambres? Terima kasih, Bunda. Ya, sama-sama. Selalu Agamanya saudaraku. apa? Saya Kristen Protestan. Amin, Oke. amin. Terima kasih. Bang Jambres, Silakan, di sini narasumber kita adalah Bang Robin. Beliau Kristen, tapi berbeda dengan pandangan Kristen mainstream. Cuman ya ada dalilnya beliau ini ya. Nah, mungkin Anda ingin diskusi dengan Bang Robin atau kalau tanya Islam itu saya yang berhak menjawab ya. Nah, silakan Ya. ngobrol dengan Bang Robin. Saya kasih waktu 10 menit, tapi Baik, kalau kayak Bang, Mayor tadi saya stop ya. Hamba hina Ini namanya bukan Bang tempat Robin ya? saling- Iya, silakan Iya, dilanjut. saya namanya Robin Pardede. Oh, Robin Pardede, iya oras. Saya Oras, tertarik ya, oras. sekali dengan Ya, tadi yang oras. semua yang dipaparkan itu. Tapi sepertinya banyak yang dari Alkitab itu yang negatif-negatifnya. Kayaknya kurang seimbang dengan yang positif-positifnya begitu. Contoh ya. Kemanusiaan Yesus itu sepertinya banyak sekali yang abang atau Lai terangkan, tapi kurang yang dari segi ketuhanannya yang diyakini orang Kristen gitu. Kan sudah baca, sudah hafal semua, sudah mengerti begitu. Ya, silakan ditanggapi Bang Robin. Oke. Kenapa Paulus mengatakan? Ya, kenapa Paulus mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum aku ada? Coba paham nggak dengan ayat itu? Yang dimaksud itu bukan manusianya, bukan tubuhnya. Yang dimaksud itu adalah roh. Maka dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Tuhan itu adalah roh. Ya, gimana? Dulu karena begini. Tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Robin bahwa Paulus itu adalah bapak segala dusta begitu ya? Benar, saudaraku. Oke, kalau begitu Kenapa saya katakan itu dia? Kita sampingkan aja dulu apa yang ditulis oleh Paulus. Jadi yang lain-lainnya aja dulu mungkin. Karena kalau kita yakinin bahwa Paulus itu adalah sudah dusta, terus kita bahas-bahas lagi sepertinya tidak cocok lagi kan begitu. Jadi begini, sebelum ada yang tertulis, Tuhan sudah ada belum? Kita sudah diajarkan untuk percaya belum? Maka dikatakan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub kan sama. Jadi saya mau bertanya dulu,
saya akan dasarkan. Apakah yang menciptakan saudara Jambles dengan saya dengan Uniriba sama enggak? Jadi kenapa bisa ada perbedaan Tuhan-Tuhan? Coba ajaran dari mana itu? Sementara yang menciptakan saudara dengan saya sama. Tidak akan pernah beda. Terkecuali ada beda boleh. Itu sah. Oke, saya jawab. Jadi kenapa? Karena ini ajaran manusia. Sampai kapanpun ini akan berbenturan. Tidak akan pernah bisa bersatu, saudara. Tidak akan pernah bisa bersatu. Sekalipun langit dan bumi ini lenyap, beserta isi, bahkan beserta yang tersurat ini, kita tidak akan bisa bersatu. Kenapa? Masa Tuhan yang satu kita bikin menjadi Tuhan yang banyak bermacam-macam. Ini ada apa, saudara? Ini yang perlu kita renungkan sebagai manusia ciptaan. Makanya jangan salahkan kalau banyak perdebatan sekarang. Mengaku paling benar. Betul, dalam betul. kita aja sesama Kristen Haleluya. banyak. Ya kan saudara, aku lihat banyak sekarang mengatakan aku paling benar. Itu nggak benar, apa nggak benar, ini nggak benar, macam nggak benar. Dari mana kita untuk menghakimi mereka? Saya nggak berani, saudara. Kalau Dulu ada iya. yang berkata itu Kristen itu munafik, itu munafik. Benar, saudaraku Lady. Mari hari ini kita bersatu, saudaraku. Ya, dalam kebenaran Bapa. Mari kita bersatu. Jangan kita terpancing dengan ajaran-ajaran Paulus. Amin, amin. Ya, Oke, baik. Jadi mungkin supaya kita terarah, kita kan, saya juga nggak ada minta perdebatan loh dari tadi. Saya hanya bilang dari semua pemaparan yang disampaikan Abang Pardede tadi itu memang banyak dari segi kemanusiaan Yesus, ya toh. Nah, yang saya bilang tadi itu kok sepertinya kurang yang di luar manusianya. Contoh ya, aku kalau kamu sudah melihat aku berarti sudah melihat Bapak, kira-kira kayak begitu. Saya baru bertanya Oke, aja. akan saya itu. Sabar, Oke, sabar sedikit. Saya satu-satu, bisa jelaskan. Jangan banyak, jadi nggak terarah. Satu-satu. Bukan, Aku ini dan tadi Bapak karena saya mau tanggapin yang tadi bilang Tuhan itu sehingga berbeda. Memang silakan, masalah silakan. Tuhan kita sepertinya bebas. Saya ikutin Bapak ini loh. Saya ikutin Bapak. Yang tadi bilang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kan ada bilang tadi diperkenalkan sama Musa. Benar. Nah, di sini kunci pokoknya. Jadi waktu Ya. Allah memperkenalkan dirinya, harusnya supaya tidak berdebat, aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, Allah Yakub. Kalau lengkap di situ diperkenalkan kepada Musa, kita satu Tuhan, satu Allah. Tapi yang saya sayangkan menurut Pak Pardede, kenapa hanya dibilang ada aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sementara kita tahu anak Abraham itu ada dua, yaitu Abraham, Ismail Pak. dengan Abraham. Yakub, begitu. Bukan Nah, Abraham. kenapa Abraham. Iya, kenapa Abraham atau Ibrahim itu tidak memperkenalkan aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail, karena Ismail yang paling tua ini. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ismail, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, kalau itu kemungkinan kita tidak beda Tuhan, begitu loh Pak. Karena itu sudah dinyatakan. Itu sikap kesatuan, Pak. Itu sikap kesatuan. Jadi kesatuan itu harus banyak-banyak mengatakan. Tidak perlu. Di mana 2-3 orang menjadi saksi, itu sah. Itu Abraham udah 3 orang. Apakah Bapak nggak percaya? Nggak Harus ada nyambung, dulu. Pak. Maksudnya kenapa tidak disebut Ismail gitu loh? Kenapa enggak di? Kita tahu bahwa Abraham punya istri 2 dan punya anak 2. Tiga. Tapi kenapa? Ada ketura, ada. Sama aja Begini, Pak. nih Kenapa saya minta maaf dinyatakan? nih, sorry. Ya, silakan. Sorry nih. Saya ingin Kristen bertanya itu tentang pandangan Pak Robin. Kalau kalian bertanya tentang sesuatu dan terus kalian menyampaikan salah, nanti saya ikut ikut membahas nih. Pertama namanya bukan Abraham, saya kenalkan namanya Abraham. Yang kedua, dia itu punya istri bukan cuma 2,
Ada gundiknya juga namanya Ketura. Anaknya juga bukan cuma Ishak, banyak Ishak dan Ismail, banyak anaknya. Di kitab Bapak mungkin Bapak belum lengkap baca Bible. Nah, kalau Bapak tanya kenapa bukan Ismail, justru adalah jawabannya karena kitab kalian dibuat oleh keturunan nenek moyangnya, keturunan Yahudi. Ya ngapain dia bahas Ismail, kan bukan nenek moyang dia. Kan kalian dapat kitab dari orang-orang Yahudi. Nah, lagi pula kalau Bapak lihat, sebenarnya ada apa sih dengan Ismail ini? Kenapa kalian kayak tendensius gitu? Bukankah kalian lihat dalam kitab kalian, Ismail itu diberkati Tuhan, namanya Ismail loh. Tahu nggak arti Ismail? Tuhan mendengar. Dan bahkan Tuhan berjanji kepada Saya Ismail tadi dan gini, Bu, keturunannya. saya karena disampaikan sebentar dulu, Pak Pardede sebentar tadi, dulu. makanya saya sebut begitu Justru loh. Pak Pardede ini menjelaskan bahwa Pak Pardede mengatakan kalau ada Kristen yang membenci Nabi Muhammad, maka dia itu bukan Kristen sejati. Loh, kenapa Anda malah bertanya tentang Ismail? Kan dalam kitab Anda sudah dijelaskan Ismail diberkati Ada kebencian. Tuhan. Nah, Ismail itu diberkati Tuhan, dan Ismail itu bahkan dikatakan nubuatan tentang keturunan Ibrahim. Dan Ismail nanti Kedar dan Nebayot itu akan menyerahkan kurbannya kepada Tuhan yang benar. Loh, kenapa Anda kaget dengan keturunan Ismail? Nah, justru yang saya herani kenapa orang Kristen ini menolak Ismail sementara kalian tidak pernah berbuat keji dan mungkar. Sementara nabi-nabi di kitab kalian tertulis seperti Daud ngambil bini orang Yehuda, bahkan meniduri menantunya. Ismail tuh kenapa kalian nggak benci kelakuan biadab begitu? Kenapa kalian malah membenci Nabi Ismail yang tidak punya dosa di kitab kalian? Coba tunjukin dosanya Ismail di kitab kalian, nggak ada. Bahkan dikatakan Tuhan memberkati Ismail. Dikatakan di kitab Anda bahwa Tuhan berjanji akan menjadikan 12 anak-anak Ismail menjadi raja-raja besar. Coba kalian perhatikan faktanya. Sampai detik ini siapa yang punya raja? Arab. Yahudi punya raja. Mana ada? Pak Robin, bentar ya, saya mute ya, soalnya noise. Dan bahkan, coba kalian bayangkan ya, kalau memang Tuhan kalian itu, kalau Tuhan yang kalian tuduh, kalian menuduh Tuhan hanya sayang kepada Bani Ishak. Tapi coba kalian baca nubuatannya. Kalau memang yang menjadi di hari akhir ini, Yahudilah yang menjadi 12 suku yang paling banyak seperti bintang di lautan. Coba hitung jumlah orang Yahudi dibanding orang Arab. Coba kita perbandingkan orang Yahudi dan Arab ya. Nih, ini kita bandingkan loh ya. Presentasi nih, presentasi orang Yahudi dan Arab. Nah, lihat nih yang paling banyak seperti bak buih di lautan itu keluarga siapa? Keturunan siapa? Ismail atau Ishak? Pada Tuhan berjanji begitu kan? Nih, coba ya, lebih banyak orang Ismail daripada Israel. Tapi bukan berarti keturunan Israel itu jahat-jahat semua, tidak. Karena nabi kami semua dari Israel. Nabi Musa, Bani Israel. Nabi Yusuf, Bani Israel. Kami tidak pernah diajarkan benci Bani Israel. Kenapa? Israel itu nabi kami. Tapi kenapa kalian benci Ismail yang dimuliakan Tuhan dalam kitab kalian? Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa doanya Hagar itu didengarkan Tuhan. Ismail itu bernama Ismail, Tuhan mendengar. Dan Tuhan memberkati Ismail. Bahkan ketika Abraham meninggoy, itu Ismail dan Ishak ikut. Nah pertanyaannya, kenapa kalian ini tidak suka dengan Nabi Ismail? Mentang-mentang dia orang Arab, jangan gitu, rasis kalian. Kenapa begitu? Yang paling parah adalah ketika kalian saudara-saudara Kristen ini Tuhannya dibunuh oleh orang Yahudi, tapi kalian itu kayak cinta bertepuk sebelah paha sama orang Yahudi. Maka muncul pertanyaan kami, ada apa dengan Ismail? Memangnya kalian, emang Tuhan bilang benci sama Ismail? Bahkan keturunan Ishak ada yang dibenci oleh Tuhan. Nggak tahu Anda? Esau. Keturunan Ishak tidak semua disukai Tuhan loh. Anak Ishak itu kembar, Yakub dan juga Esau. Jangan salah loh, suku Amalek itu keturunan Ishak loh. Memang bukan keturunan Israel, tapi keturunan Ishak. Jadi tidak semua keturunan Ishak itu mendapatkan janji Tuhan. Kalau kalian mengatakan Ismail anak gundik, berarti kalian mengatakan Abraham berzina. Kurang ajar kalian. Karena dalam kitab kalian dikatakan barang siapa mengutuk Abraham, maka Tuhan mengutuknya. Barang siapa memberkati Abraham, maka Tuhan memberkatinya. Kami memberkati Abraham, kalian mengutuk Abraham, menuduhnya berzina. Betul-betul jahat kalian ini. Nah sekarang saya tanya sama abangku Jambres, apa alasan Anda tidak menyukai Ismail? Jawab saja. Adakah kesalahan Ismail dalam Bible? Silakan. Saya pertama sekali saya tegaskan, saya tidak benci Ismail.
Oke, Terus? tidak ada benci kepada Ismail, tapi karena tadi Pardede berkata seperti Allah memperkenalkan dirinya, Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub kepada Musa, maka saya bertanya, saya juga bingung, kenapa ya tidak diperkenalkan? Itu sudah saya jawab tadi. Dia Itu sudah saya Allah jawab. Ismail. Nah, Ibu Kan memang sudah saya apa? jawab. Nah, langsung terlalu jauh Sudah kalau saya dibilang jawab. saya tidak benci sama Ismail, di Tidak, mana saya saya ada sudah ngomong saya benci jawab. sama Ismail dari tadi. Ya sudah, bagus kalau gitu. Karena rata-rata Kristen yang awam Karena itu benci sama Ismail. Allah berjanji Kalau tidak, nggak usah- dan nggak usah. berfirman kepada Abraham akan memberkati Ismail dari keturunannya Sudah. akan 12 raja, begitu kan? Ya, bagus kalau gitu. Sudah Bagus kalau gitu. Berarti tidak disampaikan. menghina Ismail. Udah. Nah sekarang pertanyaan Nggak Anda kan ada. sudah saya Yang jawab. tadi. Bagus. Nggak usah kita Nah, nggak usah. dan- Kalau memang salah dan keliru kita nggak usah perpanjang. Berarti Anda adalah orang yang mengakui bahwa Ismail juga diberkati Tuhan kan? Nah, maka ketika Anda bertanya tadi kepada Pak Pardede bahwa kenapa hanya tertulis Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakub. Kenapa hanya tertulis itu? Karena penulis kitab kalian kan nenek moyangnya, keturunannya Yakub, jalurnya Ishak, Yakub, kemudian Yehuda. Orang-orang Yahudi. Ya ngapain, kayak saya orang Padang nih. Ngapain saya jelasin kisah orang Jawa? Saya orang Padang kok. Pasti saya ceritakan sisilah orang Padang. Tuhannya orang Padang. Nah, tapi kalau seandainya Tuhannya Abraham hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak, Yakub, dan Yehuda, Anda percaya itu? Anda percaya nggak Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Tidak memperkenalkan dirinya kepada Ismail, tidak memperkenalkan dirinya kepada yang lain. Anda percaya nggak itu? Kita kan sepakat tadi, saya juga mengaku bahwa Allah berjanji kepada Abraham. Kita nggak bahas janji, itu sudah selesai. memberkati Ismail. Itu Kan begitu, sudah Pak? selesai, Pak. Kita sudah luruskan kesalahpahaman itu. Bapak kan tidak benci, ya sudah clear. Yang saya tanya itu, Bapak percaya nggak bahwa Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak, Yakub saja? Bapak percaya nggak? Ya, yang tertulisnya memang seperti begitu. Nah, makanya saya nggak tadi tanya yang tertulis, mau Pak. tukar Pak, maaf nih, pikiran, Pak. mau diskusi Saya dengan tidak Pak tanya yang Dede. tertulis. Bentar, Pak. Saya nggak tanya yang tertulis karena yang tertulis kita sudah sama-sama tahu. Yang saya tanya, Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Ishak saja dan Yakub saja? Bapak percaya nggak itu? Bukan cuma Ishak, Yakub, Abraham juga diperkenalkan kan? Oke, saya ulang ya. Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub saja dan keturunannya? Bapak percaya nggak itu? Ya karena saya baca di kitab Aduh, itu, saya nggak percayain. tanya kenapa Bapak percaya. Saya tanya Bapak percaya nggak kalau Tuhan hanya memperkenalkan Percaya. dirinya kepada. Oke, bagus. Berarti kepercayaan Bapak adalah Tuhan ini rasis. Berarti Bapak percaya bahwa Tuhan Bapak itu tidak menyelamatkan semua manusia. Karena dia nggak mau memperkenalkan dirinya di luar dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ngeri ini punya Tuhan kayak gini nih. Jadi nggak salah orang Amalek dong menyembah selain dia. Orang dia nggak dikenalkan dirinya. Kenapa dibunuh suku Amalek? Kalau dalam Islam, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghukum suatu kaum sebelum diberi peringatan kaum itu. Ada suku Amalek. Mereka tidak diperkenalkan Tuhan yang benar. Wajar nggak mereka nyembah Tuhan selain Tuhan yang benar? Wajar lah. Kenapa Tuhan marah? Salah dia lah. Kenapa dia tidak mengutus Rasul kepada suku Amalek? Karena dia cuma memperkenalkan dirinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Wajarlah orang pagan Yunani itu menyembah pagan. Salah Tuhan sendiri. Kenapa tidak memperkenalkan dirinya kepada Yunani? Kenapa? Salah lah seandainya ada sebelum Nabi Muhammad datang orang Arab menyembah kepada Lata, Mana, Uzza. Wajarlah. Jangan disalahkan. Salah Tuhan Anda. Kenapa dia tidak memperkenalkan dirinya? Jadi jangan salahkan orang yang salah bertuhan. Tuhan Anda yang salah. Karena Tuhan Anda tidak mau memperkenalkan dirinya hanya kepada Abraham, Ishak, Yakub saja. Jadi wajarlah kemudian ada ideologi rasis. Dan secara sejarah, dengarkan baik-baik. Yahudi itu adalah etnis yang sangat rasis. Karena mengatakan di luar Yahudi adalah Kunarion dan Goyim. Dan bahkan mereka diajarkan dalam Imamat pasal 25. Ayat 45 dan 46. Bahwa di luar Bani Israel boleh diperbudak selama-lamanya. Kalau Yahudi jangan diperbudak. Ini rasis sekali loh. Bahkan kalau mau menjual daging busuk,
Ya, boleh kepada orang di luar Israel. Ini kejam sekali loh, rasis. Nah, tahukah kalian hukuman dari kerasisan mereka? Mereka dihabisi sama Hitler, 6 juta jiwa orang mati di zaman Holocaust. Nah, dan kalian tahu nggak yang menghabisi nyawa mereka, yang itu Hitler, itu adalah orang yang berpaham Kristen Protestan dengan Nazi yang juga punya ideologi rasisme. Dan kalian tahu tidak, yang namanya salah satu misionaris bernama kelompok misionaris bernama RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, itu adalah salah satu lembaga misionaris yang di dalamnya ada yang namanya Van Rohden dan Fabri. Kalian cek siapa Van Rohden dan Fabri. Dia adalah orang yang rasis yang mengatakan semakin hitam kulit orang, semakin banyak dosanya. Bahaya, Pak, kalau kita menuduh Tuhan rasis. Jangan bilang karena tidak ada tertulis di dalam Bible maka itu tidak pernah ada. Jangan bilang begitu. Bahaya Yesus. Sama seperti nanti, Yesus pernah nggak tertulis mandi? Oh tidak ada, berarti nggak pernah dong mandi. Jangan, itu salah itu. Nggak gitu cara berpikir. Karena kitab Bapak itu ditulis oleh orang-orang Yahudi, maka untuk kepentingan mereka lah dan nasab mereka lah mereka bahas. Coba kitab Bapak ditulis sama suku Amalek, pasti yang indah-indah aja yang ditulis sama suku Amalek. Masalahnya suku Amalek nggak bikin kitab, yang bikin kitab adalah Yahudi. Nah jadi kenapa tidak ada tertulis seolah-olah Tuhan itu tidak memperkenalkan dirinya kepada Ismail, tidak memperkenalkan, dan bahkan dikatakan membenci Esau di dalam kitab Anda itu. Ada-ada saja loh Tuhan benci kepada Esau, sementara dia dikatakan mati terkutuk di tiang salib menebus dosa orang-orang jahat di abad pertama. Sebelumnya padahal dia benci sama orang, gara-gara orang berdosa. Katanya dia Tuhan Maha Pengasih. Nah inilah kenapa kami katakan, kalau Bapak ingin tahu Tuhan yang benar seperti Pak Robin lah, pakai kata-kata Tuhan, percaya kepada Bapa di surga. Kalau mau jadi Kristen lah ya. Kan Kristennya Yesus mengajarkan percaya Bapa di surga. Ya sudah, tapi jangan tuduh Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu rasis. Karena kalau seperti itu nanti kami yang tepuk tangan. Nah, silakan tambahkan Pak Robin nih. Baru nanti ke Pak Jamres. Buka mic-nya Pak Robin. Biasa cara penjelasannya memang seperti itulah. Ya jangan kita katakan kenapa Ismail nggak ada, jangan sampai keluar perkataan seperti itu seperti dikatakan oleh Pak. Wah kena ini ya. Kayaknya Oh, hilang kedengaran suara. suaranya. Oh ini Iya, hilang. ngelek. Nah silakan Pak Jamres, saya menyampaikan pandangan. Bapak boleh menolak, itu hak Bapak. Ya, saya itu senang sekali. Nah, Nah, cuman jadi memang begitu. saya kan hanya tanya sedikit, tapi kayaknya terlalu jauh yang diterangkan Ibu. Tapi terima kasih, itu pelajaran juga sih. Tapi kalau dia bilang kalau Tuhannya orang Israel lah dulu saya bilang. Nanti kalau saya bilang Tuhannya orang Kristen, nanti selalu kita bilang yang memperkenalkan diri tadi Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, kan begitu. Ya memang itu baik terhadap yang baik, tapi jahat terhadap yang jahat. Karena terbukti ketika bangsa Israel, sabar Bu, sedikit Bu. Oke. Nanti supaya tidak sampai ke apa namanya? Oke. Ke Sorry. Esau Bentar dan Pak. Amalek dulu. Ini bentar. Ini Nandar. Nandar geser dulu judulnya Nandar. Menghalangi wajah. Nandar. Silakan Pak Jamres lanjut. Ya, jadi ketika Musa naik di gunung, turun dia ternyata bangsa itu sudah berbalik arah membuat satu patung lembu. Itu ngeri sekali karena seluruh yang berumur 20 tahun ke atas dibun-bun semua habis di padang gurun itu. Maka mereka sampai 40 hari 40 malam 40 tahun mereka di perjalanan itu. Karena hanya 2 orang saja yang diselamatkan dari yang berumur 20 tahun yang Kaleb dan Yosua itu. Kalau dari segi memang baik, maha pengasih terhadap yang layak dikasihi, tapi maha jahat, maha kejam terhadap orang yang memang tidak bisa setia dengan firman Tuhan atau tidak mau mendengar Tuhan. Itu Tuhannya Allah atau Allahnya orang Israel itu, gitu Bu. Terima kasih. Mungkin ada tamu lain Bu. Saya Enggak, tapi saya mau menanggapi pernyataan Bapak barusan. Itu saya tahu Keluaran pasal 32 itu. Dan mohon maaf Bapak ada keliru di situ.
Saya bacakan ya, Ya, Pak. ha. Perikop tentang Keluaran Oke. pasal 32, judulnya adalah anak lembu emas. Di sini diceritakan bahwa Harun membuat patung sapi, anak lembu, lalu orang Israel menyembah. Tuhan tidak menghukum, Pak, karena Musa berhasil melunakkan hati Tuhan. Karena yang melakukannya orang Israel. Jadi kalau Bapak bilang Tuhan kami Tuhan yang marah kalau kepada orang yang jahat, betul. Enggak, Pak. Bani Israel enggak, Pak. Bani Israel walaupun sudah tegar tengkuk tetap dicintai Tuhan. Makanya saya katakan, ini penulis kitabnya kan orang Israel, wajarlah mereka menuliskan begitu. Bapak baca dalam kitab Keluaran pasal 32 satu perikop itu, tepat di ayat ke-11-nya. Dengarkan baik-baik nih. Ya. Ini Tuhan di ayat ke-9 nih. Kalau Bapak baca dari ayat pertama, konteksnya itu orang Israel sedang berkhianat kepada Tuhan. Ini orang Israel nih, bukan suku Moab, bukan suku Amalek loh. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Ini wacana Tuhan, Pak. Tuhan berencana membinasakan mereka. Tapi nggak jadi, Pak. Bayangkan loh, Pak. Tuhan Bapak yang Bapak bilang, kalau marah ya marah, kalau kasih ya kasih. Enggak. Ini rencana mau memusnahkan Bani Israel karena menyembah patung anak sapi, tidak dibunuh. Kenapa? Nih alasannya. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan. Maaf ya, dinasehati sama Tuhan, sama Musa nih Tuhannya, Pak. Nih, dengan berkata, begini kata Musa nih, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapa kau orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi. Berbaliklah dari mukamu. Ini Musa menasihati Tuhan nih supaya jangan marah-marah, jangan murka. Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Disuruh lagi Tuhan menyesal, Pak. Bayangkan loh, Pak. Tuhan mau marah sama Bani Israel, gak jadi gara-gara diperintah disuruh Musa. Jangan murka Tuhan, berbalik dari murkamu itu. Diperintahkan sama Musa, beda loh Pak, memohon dengan memerintahkan beda loh. Berbaliklah kamu Tuhan, berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah. Tuhan disuruh menyesal, Pak. Menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan. Marah Musa kepada Tuhan karena dia punya gagasan ingin menghancurkan Bani Israel. Ingatlah, diingatin lagi sama Abraham. Seolah-olah lupa Tuhan sama Abraham nih. Ingat Tuhan sama Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka. Ini seolah-olah Tuhan diingatkan sama Musa bahwa Tuhan kan pernah bersumpah nih. Jadi seolah Tuhannya amnesia nih, na'udzubillah min zalik nih. Makanya yang saya bilang nih, nggak benar ini, bukan firman Tuhan nih. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit. Padahal orang Yahudi sedikit, lebih banyak orang Padang daripada orang Yahudi. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu. Sampai detik ini harus berperang dulu, Pak, mengambil Palestina, Pak. Enggak jadi-jadi juga. Supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Padahal udah bantu Amerika tuh. Dan tahu nggak yang terjadi setelah itu? Dan menyesallah Tuhan. Jadi ketika Bapak membawa data bahwa Harun membuat patung anak sapi lalu disembah sama Bani Israel, Bapak bilang dibunuh sama Tuhan. Itu mungkin ayat lain, tapi untuk kali ini tidak, Pak. Bahkan dia dibela sama Tuhan menyesal, Pak, punya rencana ingin membunuh mereka loh. Kenapa seperti itu? Karena Bible itu menunjukkan Tuhan itu terlihat sangat peduli kepada Bani Israel saja. Sampai-sampai Tuhan rela berperang untuk Bani Israel yang diganggu oleh Amalek. Tapi suku Amalek, coba bayangkan. Tidak pernah diberikan kepadanya Rasul. Tidak pernah diperkenalkan Tuhan yang benar. Tidak diberikan kitab suci. Lalu mereka tersesat. Lalu dihabisi oleh Tuhan turun-temurun. Tuhan yang mengatakan. Suku Amalek diperangi Tuhan turun-temurun. Inikah Tuhan yang adil? Silakan renungkan, Pak. Silakan Bapak tanggapi. Baik, terima kasih. Luar biasa juga pengetahuan Ibu tentang Alkitab ini ya. Saya baca Jadi, insya Allah. Waktu Musa ketemu dengan bangsa Israel karena Tuhan berfirman kepada Musa, Musa turun karena bangsa itu sudah berzina kepada, lihatlah turun ke bawah. Jadi dia Musa turun ke bawah. Jadi pada saat itu memang seperti yang Ibu ceritakan, mau dihabiskan semua bangsa Israel mau dihabiskan.
Tapi Tuhan jangan lupa ada satu yang ibu nggak sampaikan, bahwa dari keturunan Musa akan dibikin lebih banyak daripada bangsa Israel itu. Maka Musa meminta kepada Tuhan tadi seperti begitu. Tapi kalau dilanjut terus nanti kita baca, itu akan ketemu bahwa semua yang berumur 20 tahun tidak diizinkan, 20 tahun ke atas, 20 tahun ke atas tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian kecuali Yosua dan Kaleb. Itu pun karena mereka waktu mengintai 12 pengintai itu begitu. Kira-kira mungkin karena bukan itu juga topik yang paling utama mungkin kita bahas. Tapi luar biasa. Saya lihat. Izin saya tanggapi lagi nih. Saya kan membaca secara konteks Keluaran 32. Itu peristiwa patung anak lembu. Itu di mana Harun membuat patung anak lembu lalu disembah sama orang Israel. Maka kemudian Tuhan murka. Kan itu saya bacakan ayatnya nih. Keluaran 32. Silakan Bapak buka. Tapi saya nggak tahu Bapak baca ayat apa. Karena saya kalau mau dijelaskan Bible tuh saya mau ayatnya. Karena kita baca dulu konteks sama teksnya. Nah, kita lanjut nih. Jadi kita bicara tentang poin penting bahwa kitabnya yang Bapak pegang ini itu kitab yang dibuat oleh orang Bani Israel. Bapak percaya atau tidak percaya dengan hal itu? Kalau masalah itu saya katakan percaya, Bu. Nah, tadi Bapak bilang bahwa Tuhan berjanji kepada Musa bahwa dia akan menurunkan keturunan. Nggak ada, Pak. Suku Lewi itu sudah nggak ada, Pak. Saya nggak pernah dengar Bani Lewi. Yang ada tuh Bani Yehuda, Bani Yehudi. Musa itu keturunan Lewi. Dan dia adalah imam-imam tinggi. Nah, kalau Bapak percaya bahwa Bible ini ditulis oleh orang Yahudi, kan Bapak tahu Yesus berkata apa tentang orang Yahudi? Yesus mengatakan orang Yahudi itu adalah ular beludak. Saya bingung gitu loh. Ketika Yesus melaknat orang Yahudi, mengata-ngatai orang Yahudi, ular beludak, kaum Farisi, munafik, kenapa orang Kristen justru percaya kepada setiap perkataan Yahudi? Kenapa bukan sama perkataan Yesus? Kenapa tidak kepada perkataan Tuhan dalam perjanjian lama? Coba Bapak lihat. Tuhan itu adil. Tuhan itu akan menghukum sesuai dengan perbuatannya. Tidak mungkin Bapak dihukum karena anaknya. Tidak mungkin anak dihukum karena bapaknya. Tuhan dalam perjanjian lama dan Yesus menyatakan bahwa Tuhan akan menghakimi sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Bukan sesuai dengan keimanan. Itu kita akan temukan banyak ayatnya di dalam di dalam kitab Anda. Ya. Nah, kemudian dalam Yesaya pasal 59 nomor 18 nih saya bacakan. Sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ini kata Yesaya 59 nomor 18. Bapak kalau nggak percaya boleh cek sendiri. Saya baca nih. Nah, tetapi Bapak percaya bahwa ketika Bani Israel salah, dia tetap dicintai Tuhan. Kenapa Bapak percaya begitu? Ya karena Bapak dapat kitab yang dibuat sama orang Yahudi. Mereka menulis kitab untuk kepentingan keturunan mereka lah, Pak. Ngapain mereka jelek-jelekkan nenek moyangnya? Walaupun memang tertulis, sebagian juga tertulis nenek moyangnya tegar tengku. Bagi penulis yang adalah orang Yahudi sendiri, memang mau mereka menjelek-jelekkan nenek moyangnya. Makanya Bapak banyak baca beberapa ayat yang menunjukkan seolah-olah Tuhan itu, kalau Yahudi yang jahat nggak apa-apa. Kalau orang yang jahat, habisi langsung. Suku Amalek itu dikatakan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bayangkan Pak, suku Amalek yang tidak pernah diperkenalkan Tuhan, itu dihabisi Tuhan bahkan sebelum anaknya lahir, Pak. Tapi Yahudi Bapak tahu Yehuda? Bapak tahu siapa Yehuda? Yehuda itu punya anak, Pak, hasil dari perjinahannya dengan Tamar. Jadi waktu Yehuda itu sudah nggak tahan lagi, Pak, birahinya muncul, istrinya kan sudah tidak ada. Pergilah dia ke tempat prostitusi, ingin jajan. Lalu dia lihat perempuan bertelekung kayak saya ini, Pak. Bertelekung, Pak. Tapi mukanya ditutup. Ah, diajaknya perempuan itu tidur bersama, berdua. Ternyata perempuan itu Tamar, menantunya.
Anaknya udah mati, nama anaknya adalah Er. Kemudian dikasih kepada Onan. Onan mati gara-gara dia tidak menghamili si Tamar. Dibuanglah spermanya keluar. Dibunuh sama Tuhan si Onan. Menjanda lagi si Tamar. Akhirnya ditiduri sama Yehuda. Hamil si Tamar. Itulah nenek moyang Yesus. Kenapa tidak dibunuh Yehuda? Kenapa Yehuda keturunannya dibiarkan? Padahal itu kan hasil zina. Kenapa giliran suku Amalek tidak mengenal Tuhan? Karena Tuhan tidak memperkenalkan dirinya, langsung dihabisi sampai keturunannya. Kan ini kan kita berpikir menggunakan naluri ya. Masa kita percaya sama Tuhan yang terdengar rasis? Tapi kenapa teman-teman Kristen itu percaya kepada Tuhan yang seperti ini ya? Karena kan kalian dapat informasi dari orang Yahudi. Mereka kan rasis. Di luar Yahudi aja dikatain anjing, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak kalau orang Yahudi itu mengatakan, nih saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan sama Bapak datanya nih. Bahkan Yesus pun mengatakan nih, tidak baik memberikan remahan kepada kunarion. Kunarion itu bahasa Yunani. Artinya adalah guguk. Nih, saya coba tunjukkan kepada Bapak literasi tentang pandangan orang Yahudi terhadap orang yang di luar Yahudi itu sama seperti kunarion atau hewan guguk. Nah ini ngeri Pak, kalau ada kaum yang berpikiran seperti ini dan mereka dilindungi Tuhan, ini bahaya kaum seperti ini. Makanya bagus waktu mereka itu dihabisi sama, wajarlah kiranya, siapa namanya? Hitler itu menghabisi mereka karena mereka tuh rasis. Teman-teman Kristen kalau jumpa mereka, kalian pikir kalian akan dipuji dan disayangi? Tidak Pak, diludahi Pak, karena mereka itu rasis. Nih. Makanya kita bingung nih, orang-orang Kristen Indonesia tuh bela-bela Zionis tuh kenapa gitu, padahal kalian dihinakan nih. Ini dari Ibu Rita Wahyu ya, ini data dari Sarapan Pagi Biblikal, penulisnya Bu Rita Wahyu. Dia seorang skolar yang mengajarkan bahasa Ibrani dan Alkitab. Ya, Bible maksudnya, bukan Alkitab ya. Di sini kalau kita lihat berkat kepada guguk, berkat kunarion. Kunarion itu artinya guguk. Nah, di sini Bu Rita Wahyu menjelaskan tentang Matius pasal 15 nomor 21. Pernyataan Yesus begini. Tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Nah, ternyata di sini Ibu Rita Wahyu menjelaskan bahwa memang orang Yahudi itu, nih, karena memang orang-orang Yahudi pada zaman itu menganggap orang-orang Kanaan lebih rendah dari mereka. Rasis Pak mereka Pak. Sementara Bapak menerima kitab dari orang yang rasis. Ini loh. Dikatakan bahwa orang Kanaan dianggap lebih rendah daripada hewan. Apakah ini adalah pengabdi kepada Tuhan yang benar? Mustahil Pak. Gak mungkin Tuhan ngajarin begini. Makanya Yesus itu mengatakan bahwa orang Yahudi ini adalah ular beludak, tegar tengkuk. Karena memang mereka rasis, sampai detik ini mereka masih rasis Pak. Baru kemarin diputuskan hukuman mati kepada tahanan-tahanan Palestina. Dan mereka tepuk tangan, minum bir mereka. Padahal mereka tuh ada di dalam hukum Taurat loh. Jangan membunuh. Lalu mereka percaya kepada kitab mereka? Enggak Pak, mereka kencingi kitab mereka. Jangan membunuh katanya. Tapi ketika ada keputusan untuk menghukum mati tahanan-tahanan Palestina, ketawa mereka Pak. Padahal di dalam kitabnya tertulis jangan membun-bun. Inilah yang kami katakan bahwa orang yang tidak benar adalah orang yang perkataannya ditentang sama perbuatannya. Kami Yahudi tidak boleh membunuh, tapi malah ketawa ketika membunuh anak kecil. Ini yang disebut dengan orang munafik. Saya dan teman-teman Kristen dan teman-teman apologet Islam, sebenarnya kepentingan kami diskusi itu mengajak kalian berpikir dan merenung, bukan menjadi Islam dulu. Karena Islam itu agama pilihan. Kalau kalian sudah berpikir, sudah merenung, sudah jujur dengan diri sendiri, nanti pasti akan jadi Islam itu. Nah, maaf Pak Jamres, kepanjangan narasi saya, tapi saya berharap Bapak paham penjelasan saya. Saya tidak bermaksud merendahkan saudara Kristen di sini, tidak. Saya mengajak Bapak Jamres untuk berpikir bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang yang termasuk dilaknat oleh Yesus. Karena mereka jugalah yang menginginkan kematian Yesus. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 8 nomor 37 kepada orang Yahudi, Bapak kami adalah Abraham. Kalau Abraham bapakmu, maka kau tidak akan melakukan perbuatan ini. Karena Abraham tidak mungkin melakukan perbuatan ini. Bapakmu adalah iblis karena kau menginginkan kematianku. Karena iblis adalah pembunuh sejak semula. Yohanes pasal ke-8, pasal 3, ayat ke-37 sampai 42.
Sekarang Bapak baca. Bahkan Yesus mengatakan yang menginginkan kematiannya adalah iblis bapaknya. Yahudi menginginkan kematian Yesus. Dan Bapak menikmati kematian Yesus. Kan gitu. Ya udahlah, silakan Bapak tanggapi. Oke, mungkin terima kasih banyak. Itu aja mungkin Bu. Nah, supaya ada gantian. Mungkin hanya Yehuda dan Tamar tadi saya tanggapi sedikit bahwa di dalam Alkitab itu memang banyak sekali ya kelahiran tokoh-tokoh besar yang dari latar belakang semacam perjinahan atau ibu-ibu yang tidak mungkin melahirkan, sudah tua baru lahir, dan terakhir dilahirkan seorang perempuan perawan. Termasuk Raja Salomo, raja yang paling hebat itu, ibu mungkin tahu siapa namanya kan? Iya, mantan Jadi istri itu orang. memang banyak di dalam Alkitab. Iya, banyak Bahkan memang di Alkitab itu. Rahab begitu. kan salah satu nenek moyang Yesus. Rahab itu kan pesundal. Iya, betul. Jadi kalau Bapak lihat dengan secara seksama, kenapa ketika nenek moyangnya orang Yahudi, walaupun sudah bersundal, berbuat nista, kenapa digambarkan tetap dicintai Tuhan? Bahkan Bapak baca, sini, Bapak punya Bible nggak di tangan Bapak atau di rumah Bapak? Iya, apa Bu? Coba Bapak buka, ya, enggak, kalau Bapak punya Bible, saya mau Bapak buka. Dalam kitab Bapak itu, penegasan cerita-cerita tentang orang Yahudi ya. Kita bicara tentang orang Yahudi nih. Kalau Bapak lihat Imamat pasal 25 ayat 45 dan 46. Coba Bapak baca. Imamat berapa Bu? Pasal 25 ayat 45 sampai 46. Bapak baca keras mungkin, nanti baru kita Bapak baca saja. Nggak apa-apa. Oke, baik. Imamat 25 ayat 45 dan 46. Ya. Juga dari antara anak-anak pendatang yang tinggal di antaramu boleh kamu membelinya, dan dari antara kaum mereka yang tinggal di antaramu yang dilahirkan di negerimu, orang-orang itu boleh menjadi milikmu. Kamu harus membagikan mereka sebagai milik pusaka kepada anak-anakmu yang kemudian, supaya diwarisi sebagai milik. Kamu harus memperbudakkan mereka untuk selama-lamanya. Tetapi atas saudara-saudaramu orang-orang Israel, jangan memerintah dengan kejam dan satu sama yang lain. Mungkin nggak itu Tuhan yang kasih, Pak. Kalau orang lain boleh perbudak selama-lamanya, tapi kalau saudaramu Israel jangan ya. Itu rasis banget, Pak. Nggak mungkin Tuhan. Tapi saya nggak tahu lah kalau Bapak percaya. Bapak tahu nggak di abad kedua itu ada namanya aliran Marcion. Marcion ini bahkan mengatakan Tuhan di perjanjian lama itu simbolis karena membun-bun. Bentar Pak, saya ada telepon dulu ya. Bentar, saya ada telepon dari adik. Oke. Selanjut. Nah, Jadi kalau kita percaya, tapi nggak mengganggu kan? Saya mungkin terlalu lama nanti bosan semua penontonnya. Enggak. Saya malah senang saya malah sangat excited hari ini punya tamu seperti Bapak. Pertama, Bapak luar biasa. Terima kasih atas kesantunannya, terima kasih atas kehadirannya. Begini, Bu. Nama salam kenal ya Pak Jamres. Bapak Jamres ini orang mana aslinya? Saya orang Sumatera Barat. Bapak Saya orang Batak lah, sudah jelas Simanjuntak. Orang Batak. Ya? Oh iya ya, Simanjuntak. Maaf, saya tidak tangkap namanya. Salam kenal ya, karena mohon maaf saya tidak mau mendiskreditkan orang-orang yang naik ke sini. Jarang-jarang ada teman-teman saya yang Kristen itu kalau naik ke Komal ini melihat saya tuh yang tenang seperti Bapak. Rata-rata mereka tuh murka, ngamuk, dan ya marah-marah gitu loh. Karena menganggap saya ini penyesat, saya dianggap jahat dan segala macam. Padahal ya saya menyampaikan apa yang tertulis begitu. Tapi ya sudah, saya senang. Saya justru kalau bisa tuh teman-teman yang diskusi naik ke Komal ini seperti Bapak inilah.
gitu. Nah jadi itu Saya Pak. sudah lama Jadi mengikuti Ibu. Saya sudah lama sekali mengikuti Ibu. Bahkan saya tahu betapa capeknya ya menyampaikan berita-berita tentang firman Tuhan. Ya semoga nanti upahmu besar di surga. Walaupun dua orang kafir tidak mungkin didengar Tuhan. Kan kira-kira begitu. amin amin amin. Terima kasih banyak Baik, supportnya. saya tanggapi sedikit bagaimana kira-kira kenapa ayat yang 2 ini. Tapi agak panjang Bu. Yang Boleh silakan. tadi Ambil waktunya. Imamat 25 ayat 45 sampai 46 itu ya. Yang Ibu bacakan, suruh saya baca tadi. Oke, Pak lanjut. saya tanggapin. Begini Bu, dari Adam sampai dengan Nuh, Ibu tahu kira-kira berapa keturunan itu? Berapa generasi? Dari Adam sampai Nuh. 10 Nggak tahu. generasi. 10 generasi. Nah, Saya buka pintu dulu Pak. Lanjut Pak, saya dengar kok. Oke, siap. 10 generasi ini dari Adam, umur orang waktu itu 900 tahun, 800, 900. Nah, dari Adam sampai Nuh, mungkin orang sudah jutaan pada saat itu. Tapi di antara jutaan orang ini, cuman satu yang benar di mata Tuhan. Cuman satu, yaitu Nuh yang diselamatkan dengan seluruh keluarganya. Jadi Nuh ini diselamatkan karena hanya dia yang benar di mata Tuhan di zaman itu. Lainnya itu dibunuh habis, nggak ada ampun. Tapi ketika Nuh keluar dari bahtera Nuh mempersembahkan kurban kepada Tuhan sehingga Tuhan berjanji, aku tidak akan mengulangi lagi membunuh semua manusia seperti zamanmu, karena engkau begitu menghargai aku. Kira-kira Tuhan menyampaikan begitu. Inilah perjanjianku dengan engkau. Maka dibuatlah satu pelangi. Ketika ini ada pelangi ini, aku akan mengingat bahwa tidak akan lagi murkaku menyala-menyala seperti yang menghabiskan ini. Nah, tapi manusia itu semua berdosa. Dari Nuh hanya lagi Abraham. Jadi setelah Nuh punya anak, tiba sampai di Abraham, hanya Abraham yang baik. Nah, Abrahamlah dipilih, dibawa ke tempat lain dari kampungnya, karena Abraham ini nggak bisa diperbaiki di kampungnya karena udah rusak semua. Jadi artinya memang orang-orang yang sudah rusak atau yang tidak baik lagi itu Tuhan nggak pernah sayang terhadap orang begitu. Memang dibun-bunnya semua. Kenapa sekarang ini kita dibiarkan walaupun kita jahat, walaupun kita ini, ya karena mungkin Tuhan sudah berjanji tidak akan melakukannya. Nanti aja pada saat penghukuman terakhir dihukum, kira-kira begitu. Walaupun beberapa kali dicontohkan seperti Sodom dan Gomora, tapi dia hanya satu kota atau dua kota yang dimusnahkan. Tidak ada lagi pemusnahan secara massal, kecuali nanti di tanda-tanda akhir zaman. Begitu mungkin Ibu tanggapan saya tentang itu. Boleh saja. Itu kan apa yang Bapak yakini. Masalahnya nggak gitu dalam Bible. Dalam Bible justru suku Amalek itu dihabisi turun-temurun, Pak. Iya, tapi kenapa istilahnya Ibu suku Amalek itu dihabisi? Karena mengganggu Bani Israel. Ini yang membuat Tuhan terlihat pada rasis. saat mereka mau lewat tidak diizinkan, malah diperangin, kan begitu toh? Padahal yang memerangi adalah nenek moyangnya suku Amalek yang dihabisi. Kenapa anak-anaknya? Apa salah anak-anaknya? Nah, dan anehnya lagi, Tuhan yang menghabisi suku Amalek turun-temurun yang berjanji tidak akan memusnahkan orang lagi adalah Tuhan yang hadir di abad pertama mati untuk menebus dosa orang jahat. Itulah mungkin makanya dibilang bahwa pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan
melampaui segala akal begitu. Kita nggak mampu, Itu bukan, nggak mampu maaf, akal kita. Karena itu kalau artinya bukan, maaf nih saya Siap. potong nih. Saya tidak sepakat dengan pernyataan bahwa ini melampaui akal. Ini tidak masuk akal. Kenapa dikatakan tidak justru masuk itu, akal? Nah, kalau Tuhan mengerjakan sesuatu tidak masuk akal, maka jangan berharap manusia berakal akan menyembah Tuhan itu. Jangan pernah berharap Tuhan yang berakal akan, manusia yang berakal akan menyembah Tuhan seperti itu. Kenapa? Perbuatan Tuhan nggak masuk akal. Kalau dikatakan itu perbuatan Tuhan yang benar, maka jangan pernah Tuhan berani menyalahkan orang berakal, tidak menyembah dia. Karena orang berakal akan tahu, loh, katanya tidak mau memusnahkan orang lagi, tapi suku Amalek dimusnahkan. Loh, kan ganggu Bani Israel. Loh, Bani Israel juga pernah gangguin orang, pernah biadab juga, tapi kenapa nggak dimusnahkan? Nah, kan dia kan keturunan Abraham, berarti Tuhan menilai karena dia nenek moyangnya Abraham. Karena yang namanya nenek moyang, keturunannya belum tentu baik, Pak. Bapak lihat, Bani Israel, Yehuda sendiri, Daud, apa yang dilakukan Daud? Coba Bapak baca dalam Imamat pasal 20 nomor 10, Pak. Saya kan Bapak baca kuat. apa Bu? Coba Bapak baca ayat aturan kitab Torah menurut orang Yahudi ini dalam Imamat pasal 20 nomor 10. Imamat 20 ayat 10. Pasal 10 ayat Bila 10. seorang laki-laki, ya, bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik Pasti nggak itu? laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Pasti nggak itu hukum Tuhan? Pasti nggak? Pastilah. Kenapa Daud tidak dihukum mati dengan Batseba? Justru yang dihukum mati adalah anak hasil jinanya. Katanya pasti dihukum. Kenapa terlihat seperti itu? Oh, mentang-mentang dia Raja Daud? Oh, mentang-mentang dia Bani Israel? Atau karena apa? Ah, di sini bahwa mustahil Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu, maka Tuhan ini pelin-pelan. Ternyata aturannya tidak berlaku kepada Daud. Dia mengatakan pasti dibunuh tuh. Kalau ada yang berzina dengan istri orang lain, habisi nyawanya. Giliran nabinya Daud mengambil istri Uria. Setelah dihamilinya istri Uria, Uria diutus ke medan perang sampai mati. Tapi Tuhan hanya menghukum Daud gara-gara mengutus suami Uria ke medan perang, bukan karena mengambil bini orang. Karena apa yang terjadi? Setelah anak hasil jinanya dibunuh oleh Tuhan, ditulahi selama seminggu, anaknya, Pak, anak hasil jina ini nggak tahu apa-apa loh, Pak. Mohon maaf nih, Pak. Daud yang menikmati hak milik orang lain, anaknya yang nggak tahu apa-apa dihukum Tuhan selama seminggu. Kok enak banget jadi Daud, Pak? Sementara Tuhan berkata, dia yang berzina dengan istri orang harus mati. Memang anak kecil itu yang berzina dengan istri orang? Tidak. Anak kecil itu hasil perzinahan yang nggak tahu apa-apa. Emang dia minta dilahirkan dari hasil zina? Nggak mungkin dia minta. Dia nggak tahu apa-apa. Tuhan yang izinkan dia lahir dari hasil perzinahan. Tapi kenapa dia ditulahi selama seminggu? Kenapa Daud dibebaskan dengan Batseba? Malah jadi suami istri, bahkan melahirkan Salomo dan Nathan, yang adalah nenek moyang Yesus. Yang kita nggak tahu yang mana salah satunya nenek moyang Yesus. Ini menjadi pertanyaan bagi kami umat Islam. Kalau Bapak bilang agama pekerjaan Tuhan dalam perjanjian lama tidak masuk akal, di luar kemampuan berpikir kita, jangan salahkan kalau agama ini ditolak sama orang-orang berakal, karena nggak masuk akal. Jadi harus matikan akal dulu supaya paham ini benar ini, ya namanya kan Tuhan, suka-suka Tuhan. Ya, kalau Tuhan bisa suka-sukanya, apa bedanya dengan iblis? Mohon maaf nih, saya tidak merendahkan Tuhannya orang Kristen, nggak boleh saya bilang begitu. Tapi yang mengatakan Tuhannya Yahweh itu iblis tuh orang Marsion, ya memang ada. Jadi ini cara berpikir. Ini cara kita berpikir, mengidentifikasi menggunakan rasional. Kalau begini, maka begini dong. Lagi pula masa Tuhan pelin-pelan? Dia yang kasih aturan, dia pula yang melanggarnya. Ini ada lagunya, Pak. Kau yang memberi aturan, kau yang melanggarnya. Nah, kan gitu, kan gak enak kita jadinya. Dia yang bilang, barang siapa yang berzina dengan bini orang, mati. Nabinya Daud
malah nggak mati, malah nikah sama Betseba, punya anak Salomo, dan Tuhan berkenan kepada Salomo. Padahal Salomo itu anak hasil dari ngerampok bini orang. Kan tidak masuk akal. Kenapa seperti itu tertulis, Pak? Karena namanya yang nulis kan orang Yahudi, Pak. Maka mereka pengen membuat seolah-olah walaupun mereka biadab, tetap aja Tuhan berkenan sama mereka. Makanya mereka menghabisi anak kecil sampai sekarang itu. Coba Pak lihat, di banyak beredar itu. Mereka senang habisi anak-anak Palestina yang kecil-kecil itu. Nggak ada mereka punya pikiran belas sungkawa, kasihan kepada anak-anak kecil. Karena memang ada dalam perjanjian lama kitab mereka boleh menghabisi nyawa anak kecil. Karena Tuhan pernah lakukan itu. Ada 40 orang anak kecil, Pak, dalam kitab Raja-Raja. Mengejek Elisa. Botak, naiklah botak. Lalu dikutuk oleh Elisa, anak yang 40 orang itu mati, Pak, dicabik-cabik beruang, Pak. Ini Tuhan kayak mana ini? Masa cuma ngejek doang dibunuh mati, giliran dosa banyak itu Tuhan mati untuk menebus dosa orang. Abad pertama. Giliran orang cuma ngejek doang, botak, naiklah botak, dikutuk dalam nama Tuhan, dikeluarkan beruang, dicabik-cabik 40 orang anak itu. Belum lagi kisah Uza. Bapak tahu kisah Uza nggak? Uza, Pak, dibunuh Tuhan hanya karena dia menyelamatkan lembu yang tergelincir, maka tangannya tersentuhlah tabut Tuhan. Padahal dia nggak sengaja loh, Pak, dibunuh di tempat sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan yang membunuh Uza, karena Uza nggak salah ini, mengutus firman-Nya untuk mati menebus orang-orang jahat. Ini kayak mana konsepnya, Pak? Apakah betul ini seperti ini firman Tuhan dan inilah Tuhan yang benar? Kalau memang iya, ya sudah, kita berbeda di sini. Lakum dinukum waliyadin. Artinya ya berarti Bapak mengiman Tuhan seperti itu, dan wajarlah kalau orang-orang berakal dan berpikir seperti saya yang rasional ini tidak mungkin menyembah Tuhan begini. Karena ajaran ini tidak bisa diberikan kepada orang berakal. Orang berakal nggak akan terima ini. Ini tidak rasional, ini bertentangan, kontradiktif. Seperti itu. Bapak pernah bahas tahu tentang kisah Uza? Tahu. Ya. Nah, Waktu Uza itu kan nggak salah. Ini, waktu mengangkat dengan kereta lembu itu tabut perjanjian yang nggak boleh disentuh oleh orang lain kecuali imam yang kudus, imam yang harus imam Lewi, nggak boleh sentuh gitu. Jadi waktu mau terbalik dia sentuh, ya udah dia dihabisin. Dia nggak gitu. sengaja, Pak. Dia nggak sengaja, Pak. Bapak lihat ayat itu. Nih saya tunjukin ayatnya nih. Ini saya tunjukin ayatnya nih. Dia bukan mau menyentuh tabut, dia melihat lembu itu tergelincir. Dia mau menyelamatkan sebenarnya. Iya, jadi dia pegang, ya. Jadi dia nggak sengaja itu. Masa Tuhan sekejam itu? Tiba-tiba Tuhan yang kejam ini malah mengutus firman-Nya jadi manusia, terus menebus para penjahat yang kejam, melepaskan Paulus dari kekejamannya yang telah membunuh Stefanus. Seolah-olah nyawa manusia nggak berharga, tabut Tuhan lebih berharga. Apa iya Tuhan begini? Nih, mereka menaikkan tabut. Saya, Bapak. Mereka menaikkan tabut Elohim itu ke dalam kereta yang baru dari rumah Abinadab. Sedang Uza dan Ahio mengantar kereta itu. Daud dan seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Theos dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, caracap, dan nafiri. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Kidon, maka Uza mengulurkan tangannya memegang tabut itu karena lembu-lembu itu tergelincir. Jadi dia itu bukan mau sengaja megang, dia refleks. Itu bukan kehendak dia untuk mau nyentuh. Memang bukan niatnya untuk jahat, melanggar Tuhan, tidak. Tapi dia refleks melihat lembu-lembu itu tergelincir, dia pegang supaya menyelamatkan tabut itu. Tapi apa yang terjadi nih? Nih, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu ia dibun-bun di situ, di tempat itu. Maaf nih, Pak. Saya bingung nih. Yesus hadir ke dunia, dibunuh oleh orang, dia pasrah, saking dia tidak mau menyakiti orang. Tapi Tuhan Bapa, kenapa temperamennya tuh mengerikan sekali gitu loh. Menghabisi nyawa orang yang bahkan tidak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Hanya ingin menyelamatkan dia itu. Uza itu hanya ingin menyelamatkan. Nah, makanya itu kenapa kita diskusi tiap hari.
karena kami menemukan kejanggalan-kejanggalan di dalam kitabnya Bapak yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kami ajak diskusi dengan saudara-saudara Kristen. Tapi kalau memang Bapak sudah mengakui, iya saya pokoknya iman saya kuat, saya percaya bahwa ini adalah Tuhan, ya suka-suka Tuhan lah, Tuhan bisa bunuh siapa saja dia suka. Jadi saya tidak bisa lagi debat sama Bapak. Saya tidak bisa lagi diskusi sama Bapak. Mantap. Iya, luar biasa Ibu. Iya. Saya mungkin berarti yang masalah tadi itu siapa yang dihukum perzinahan tidak usah kita bahas lagi ya. Ibu sudah terangkan semua. Ya, artinya saya kasih dua perbandingan. Yang satu menyentuh tubuh bini orang dengan cara berzina sampai hamil, tapi tidak dibunuh Tuhan. Yang satu nggak sengaja menyelamatkan tabut Tuhan, tapi kesentuh tabut Tuhan dibunuh sampai mati di tempat. Jadi seolah-olah manusia menyentuh tubuh bini orang boleh, menyentuh tabut Tuhan tidak boleh. Jadi perbandingannya nih beda nih. Doktrin Kristen ini kan menyatakan bahwa manusia itu dicintai Tuhan sampai Tuhan mau mati demi manusia. Tapi pada faktanya ada manusia yang tidak dihargai oleh Tuhan niat baiknya gitu. Seolah-olah Tuhan tidak bisa membaca niat baiknya Uza untuk menyelamatkan tabut Tuhan. Padahal itu kan tabut Tuhan. Tabut Tuhan itu kan bukan makhluk hidup atau apa gitu. Bahkan bayangkan ya, Tuhan yang sangat membela kekudusannya ini bahkan mengutus anaknya yang tunggal untuk dihinakan. Jadi agak gimana ya Pak ya, agak ambigu gitu loh. Agak bukan ambigu sih, tapi agak lain gitu loh. Di satu sisi Tuhan ini sangat menjaga kekudusannya sampai-sampai mohon maaf nih Pak, orang cacat nggak boleh masuk ke misbah Tuhan. Bapak tahu kan ayat itu di Muhammad kan? Tahu. Nah, begitu juga ketika ada Uza yang tak sengaja menyentuh tabut Tuhan, itu dibun-bun sama Tuhan. Itu Tuhan menjaga kekudusannya. Tuhan yang menjaga kekudusannya ini diceritakan dalam Bible bahwa dia mengutus anaknya yang tunggal untuk terhina, untuk tak kudus lagi, karena dikatakan terkutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di tiang salib, dijadikan hina gitu loh. Jadi, gimana ya Pak? Tupoksi kami itu, tugas pokok dan fungsi kami itu bukan mengajak kalian Islam dulu. Tidak. Kenapa saya tidak mengajak teman-teman Kristen Islam dulu? Karena saya mengibaratkan begini, ini adalah sebuah gelas. Kalau di dalamnya menurut saya masih ada tanahnya di dalam, saya tidak akan mau memberikan air bersih ke dalam karena akan bercampur, tetap kotor. Jadi saya selama ini berusaha untuk mengikis dulu yang kotor itu, ya menurut saya doktrin-doktrin yang keliru itu saya keluarkan dulu. Kalau nanti teman-teman Kristen sudah keluarkan doktrin yang tidak benar, yang tidak rasional, nanti akan mudah mengalirkan. Itulah kenapa hidayah mudah masuk, karena sudah tidak lagi penghalangnya. Masuk air jernih, nanti gampang akan jernih airnya, tidak bercampur dengan doktrin yang tidak benar yang dibawa oleh manusia yang adalah orang-orang Yahudi. Dan saya mengajak Bapak berpikir dan jujur terhadap diri sendiri gitu loh. Maksudnya Bapak renungkan saja dulu ayat-ayat ini. Apa betul pertama ini firman Tuhan? Apa betul memang Tuhan punya prinsip sikap seperti ini? Kalau memang iya dan Bapak bilang seperti yang saya sampaikan, ya sudah, nggak apa-apa, kita beda aja, nggak apa-apa. Berarti kita memang cara berpikir tentang keadilan Tuhan beda. Kalau dalam Islam itu keadilan Tuhan itu masuk dalam rasional manusia, karena Tuhan mengajarkan ajarannya kepada orang yang berakal. Kalau pengajaran Tuhan tidak masuk ke dalam akal, maka agama Tuhan itu tidak boleh diberikan kepada orang berakal. Justru karena agama ini untuk orang berakal, maka ajaran ini wajib masuk akal. Karena kalau tidak, Tuhan memberatkan akal manusia. Dia sengaja membuat manusia itu lumpuh dalam akalnya. Tidak mungkin itu Tuhan begitu. Tuhan kan tidak ingin. Dalam Quran saya, Quran surah Al-Baqarah ayat 286 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, La yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberatkan hambanya. Semua ujian yang diberikan kepada hambanya itu adalah sesuatu yang dia bisa tanggung dan Allah tahu dia sanggup. Tapi kalau kita lihat permintaan Tuhan dalam perjanjian baru dan perjanjian lama itu berat sekali. Bahkan manusia diminta kudus seperti Tuhan, ya nggak mungkin lah Pak. Kan Tuhan sendiri yang menciptakan kita, nggak mungkin seperti Tuhan. Ini agak bingung saya, banyak sekali kontradiktif doktrinnya. Di satu sisi kuduslah seperti Tuhan. Manusia disuruh kudus seperti Tuhan, nggak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menciptakan manusia dan Tuhan sendiri yang melihat bagaimana Adam itu menjadi orang berdosa kemudian mewariskan dosa-dosanya. Tiba-tiba dia suruh kita kudus seperti Tuhan, kan nggak mungkin itu. Makanya dalam Islam itu kami itu tidak selamat karena amal perbuatan kami, Pak. Tapi kami selamat karena ridho Allah,
bukan karena amal itu, tapi Allah meridhoi kami karena niat perbuatan itu. Niat saya baik kepada Bapak hanya bersedekah 2.000, itu lebih mulia daripada saya memberikan sedekah 2 miliar tapi niatnya untuk terpandang, untuk biar dipandang orang. Itu Islam katakan. Dalilnya mana? Innama a'malu binniat. Hadis sahih jalur ahad dari Umar, sahabat terdekat Rasulullah yang adalah mertuanya juga, itu yang menyampaikan di mimbar. Rasulullah mengatakan innama a'malu binniat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Bapak kasih uang 2 miliar sama saya, niat Bapak cuma pengen dipuji saya, Bapak nggak dapat apa-apa, cuma dapat pujian saja. Tapi saya 20.000 sama Bapak, niat saya biar Bapak makan hari ini karena Bapak butuh. Maka saya dinilai sama Tuhan. Makanya ada dalil dalam Islam itu bukan amal perbuatanmu yang menyelamatkanmu. Yang menyelamatkan itu adalah Allah yang ridho kepadamu karena niatmu itu. Kalau Bapak mau baca korelasi ayatnya itu dalam kitab Lukas itu, Yesus berkata, dosanya yang banyak ini telah diampuni karena dia banyak berbuat kasih. Tuh. Jadi saya hanya menawarkan gagasan. Kalau Bapak tidak terima ya nggak masalah, kita kan tetap berteman. Saya nggak akan ngamuk-ngamuk lah Bapak nggak terima gitu. Saya terima Bu, saya terima. Dan apa ya, saya lihat Ibu sudah luar biasa sekali ini, luar biasa pintar. Wah, saya biasa di luar Pak. Kasih masukan dulu satu dulu ya. Saya kasih masukan. Boleh. Semua Ibu yang ajarkan ke saya itu yang ada tertulis negatif di dalam Al. Positifnya itu kalau suatu saat kita bisa bertemu mungkin bisa nanti kita bahas. Banyak. Jadi kita bisa bandingkan. Sekarang saya bisa Apa ya? tunjukkan banyak seperti ajaran lagu baik yang dibilang itu. Memang madu di tangan kanan, dan racun di tangan kiri. Memang itu Alkitab itu seperti begitu. Jadi iya, jadi ada dua memang apa ya? Ya kayak lagu itu sudah, madu di tangan kiri, racun di tangan kanan. Sepakat. Jadi ketika kita berpatokan kepada racun di tangannya, kita lupa kalau ada juga madu di tangan kanan. Kira-kira begitu. Sepakat. Saya tanggapi itu. Tak perlu menunggu lama. Saya menyatakan Pak, bahwa kami diajarkan nih, umat Islam ini diajarkan untuk tidak boleh menghina Bible, karena kami percaya masih ada firman yang benar di dalam Bible itu. Tidak boleh menjadikan Bible sebagai patokan iman karena juga ada perkataan manusia di dalam itu. Jadi bagaimana cara kami memilah-milah Al-Quran menjadi batu ujinya? Contoh, ajaran yang benar menurut Bible. Shema Israel, Adonai Elohenu Echad. Kan sama itu dengan Kul Huwallahu Ahad. Kan sama itu. Sama persis. Belum lagi Yesus berkata, segala firman yang kau berikan telah kusampaikan pada mereka. Nabi Isa juga begitu. Ikutilah jalanku ini katanya. Dia adalah rasul utusan. Sama. Begitu juga kata Yesus dalam kitab Anda. Mengajarkan apa? Banyak Pak pengajaran-pengajaran Yesus yang membuat genap hukum untuk Bani Israel dengan menghalalkan apa yang tadinya dilarang bukan diharamkan ya. Ada di dalam Quran itu. Bukan menghalalkan semua makanan. Yang mutlak haram tetap mutlak haram. Nah, bahkan dalam Al-Quran dikatakan Taurat itu petunjuk dan cahaya. Itu juga begitu dalam Bible dikatakan. Yang mengatakan Taurat terkutuk atas kubalonnya Paulus. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kalimatus sawa, ajaran yang sama, berpegang teguhlah kita kepada ajaran ini. Bapak harusnya menyembah hanya kepada satu-satunya Tuhan, bukan Trinitas, karena Yesus tidak ajarkan Trinitas. Atau Bapak harus menerima dalam Lukas pasal 1 nomor 70, para nabi itu semuanya kudus. Jadi bukan cuma Yesus yang kudus. Lukas pasal 1 nomor 70, silakan dibaca. Nabi-nabi itu kudus. Masalahnya kenapa tertulis Nabi Daud itu sebagai pengambil istri orang? Karena itu fitnah. Kenapa? Hadis Nabi kami mengatakan, puasa yang dicintai Allah, yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Salat yang dicintai Allah adalah salat Daud. Ini Nabi saya memuji Nabi Daud. Sementara di dalam Bible dikatakan Daud menjinai bini orang tapi Tuhan tidak hukum dia. Kami memuliakan yang dimuliakan Tuhan.
Teman-teman Kristen kadang ikuti pandangan Yahudi, merendahkan siapa-siapa yang pernah dipilih Tuhan. Lalu Bapak bilang, oh itu kan memang kenyataannya begitu. Sebenarnya kalau memang kenyataannya begitu, berarti Tuhan memang pernah plan. Dia bilang kalau seandainya berzina hukum mati, tapi ternyata tidak dihukum mati. Ah, ini kan nggak mungkin. Tulisan tangan orang Yahudi menjadi asbab Tuhan kena fitnah. Kenapa? Bapak baca dalam kitab Bapak. Apa kata Musa? Selagi aku masih hidup saja, kalian sudah berlaku busuk, apalagi setelah aku mati. Makanya orang Yahudi dikatakan tegar tengkuk, tegar tengkuk, tegar tengkuk. Kenapa? Mereka suka merubah ajaran daripada tempatnya. Quran mengatakan begitu, Bible pun mengatakan begitu. Mereka suka mengajarkan tradisi nenek moyangnya, makanya Yesus marah. Kan Yesus marah kepada mereka itu. Kalian demi mengikuti nenek moyang kalian, kalian bantahi firman Tuhan, kata Yesus. Karena memang orang Yahudi begitu, lebih mengutamakan kepentingan nenek moyang mereka daripada kitab firman Tuhan. Kalian meletakkan kuk berat-berat kepada orang, tapi kalian tidak melakukannya. Yesus itu sedang membantahi tradisi Yahudi. Yahudi apabila hari Sabat nggak boleh bantuin orang, maka Yesus bilang, masa hari Sabat nggak boleh mengeluarkan keledai yang terperosok ke dalam sungai, ke dalam selokan? Masa iya pas hari Sabat kita lagi mengkuduskan hari Sabat kita tidak boleh menyembuhkan orang lagi lumpuh? Kan Yesus dikomplain. Pada waktu hari Sabat dia menyembuhkan orang sakit. Itu kan perbuatan baik. Maka baru dia menjawab, sebab anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Apa maksudnya itu? Hari Sabat itu dikhususkan untuk manusia supaya mengkuduskan, bukan untuk berdiam diri. Bukan. Makanya Yesus membantah itu. Jadi ajaran yang benar, ajaran palsunya dibawa oleh orang Yahudi, ajaran benarnya diluruskan sama Yesus. Kenapa Yesus hadir? Dia hadir itu bukan untuk mati di tiang salib menyelamatkan orang-orang Kristen, bukan. Apa kata dia? Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Dia mengajarkan untuk supaya orang Israel ini tidak sesat. Kenapa? Mereka banyak menyimpang. Sahabat mereka tidak boleh bantuin orang. Makan cuci tangan sampai ke siku, berlebihan. Dan bahkan mereka merendahkan mereka merendahkan orang-orang yang menjadi teman-teman Yesus, menganggap bahwa mereka adalah orang suci, yang lain adalah orang yang tidak suci. Makanya Yesus komplain kepada mereka. Bukan berarti Yesus itu meniadakan hukum Taurat, karena Yesus mengatakan, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Menggenapi itu bukan menghilangkan, Pak. Oh, artinya dia menggenapi semua nubuatan hukum Taurat. Yesus tidak bicara tentang nubuatan, Yesus bicara tentang hukum. Aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, bukan kisah-kisah di Taurat. Apa yang dimaksud dengan menggenapi? Teman-teman Kristen sulit menjawab ini. Tapi kalau secara harfiah, menggenapi ini apa, Pak? Segala sesuatu yang ganjil, kalau mau digenapi, harus dilakukan dua cara. Satu, dikurangi, genap dia. Makanya Yesus mengurangi ajaran-ajaran berat yang sudah tidak relevan, yang ditambah-tambahi oleh orang Yahudi. Atau dia, ganjil ini ditambahi satu. Makanya Yesus ajarkan, hukum terutama itu kasih, ditambahi yang ada nggak di Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, ditambahi, maka jadi genap dia. Kalau Paulus meniadakan, hilang dia semua. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Yeshua dalam Bible sama seperti dalam Islam. Dia menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan untuk hukuman bagi Daud dan keturunannya. Bukan merubah hukum Tuhan, tapi menggenapi, menyempurnakan untuk saat itu. Kenapa? Karena sudah diselewengkan oleh orang Yahudi, diperbaiki oleh Yesus kembali. Nggak gitu, gini loh caranya. Yesus memperbaiki, lalu menambahkan yang belum ada dalam Taurat dengan hukum kasihnya. Nah, ternyata ajaran Taurat itu sempurna pada masanya. Lahirlah manusia di zaman yang berbeda dengan zaman hukum Taurat. Maka ajaran Injil lah yang sempurna untuk zamannya Nabi Isa. Tapi zaman Nabi Isa ini kan belum ada handphone, teknologi belum ada. Maka Allah sudah tahu bahwa nanti di zaman Nabi Muhammad akan ada handphone, akan ada teknologi. Maka ajaran yang relevan adalah Quran yang merangkum semua ajaran Taurat, Zabur, Injil. Itu kenapa Quran hadir di abad ke-6, bukan untuk menyempurnakan kitab terdahulu, karena kitab terdahulu sudah sempurna, tapi untuk membenarkan musaddiqul lima,
baina yadaihi, membenarkan kitab terdahulu bahwa itu datang dari Tuhan. Makanya Quran mengatakan bahwa Taurat itu adalah cahaya, petunjuk bagi orang-orang Yahudi, bukan bagi saya. Karena memang Taurat itu diberikan kepada Bani Israel dari jalur Musa. Tapi lucunya dogma Kristen mengatakan, Paulus mengajarkan, kalian telah ditebus oleh kutuk hukum Taurat. Sejak kapan orang Yunani pegang hukum Taurat? Kok bisa-bisanya mereka kena kutuk hukum Taurat? Kan ya orang Yunani nggak pegang hukum Taurat. Kenapa orang Yunani yang nggak pegang hukum Taurat bisa tertebus dari kutukan hukum Taurat? Kan gitu. Jadi aneh gitu loh. Saya sama sekali Pak, lillahi ta'ala, wallah, demi Allah, saya sedih lihat teman-teman Kristen itu yang ngotot bicara tapi salah, lalu teman-teman Islam saya menertawakannya. Saya sedih melihat orang Kristen ini, yang manusia ini, yang punya kognitif, punya akal, harus dimuliakan, memuliakan dirinya karena Allah sangat memuliakannya. Karena penciptaan manusia ini dahsyat Pak, diciptakan dengan sebentuk-bentuknya, sebaik-baiknya makhluk loh Pak, bahkan dipuji oleh Allah, bahkan malaikat disuruh bersujud kepada Adam, saking sempurnanya ciptaan ini. Bukan berarti ciptaan lain nggak sempurna, tapi ini luar biasa manusia ini loh. Tetapi yang terjadi, teman-teman Kristen yang naik selain Bapak ya, itu merendahkan diri mereka dengan menunjukkan sikap mereka yang tidak manusiawi. Itu Pak. Jadi saya sedih sebenarnya. Nah, sedih kedua adalah melihat teman-teman saya Islam menertawakan saudara yang non-Muslim. Kenapa? Karena ketika mereka menertawakan saudara saya non-Muslim, mereka lupa mungkin pada saat mereka menertawakan itu, mereka seandainya diletakkan di rahim orang Nasrani, mereka akan jadi Nasrani. Makanya saya sebenarnya ingin diskusi yang kayak gini. Saya ingin diskusi yang membangun toleransi, membangun kognitif, membangun paradigma yang sehat dan rasional. Bisa jadi mungkin Bapak dengan saya, oke, kita silaturahim, saya akhirnya berteman dengan Unirifa. Itu yang saya harapkan sebenarnya Pak. Makanya saya senang nih dengan orang seperti Bapak. Salam toleransi, by the way. Terima kasih. Kayaknya mulai sekarang harus saya panggil Ibu Guru ini. Karena yang biasanya Ibu Gembala Ibu aja. Guru yang menerangkan, hanya dikasih sedikit kepada muridnya itu untuk menjawab begitu. Bunda Gembala Pak. Saya kan Bunda Gembala namanya Pak. Tapi itu bukan sindiran kepada Kristen ya Pak. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 171 memang kami digelari sebagai penggembala. Karena saya perempuan makanya Ibu Gembala bukan Bapak Gembala. Silakan Bapak, mungkin ada tanggapan. Siap, mungkin yang perlu ditanggapi semua yang tadi Ibu sampaikan, karena semuanya ada tertulis memang di dalam Alkitab dan saya sudah baca itu Alkitab semua. Tapi mungkin masih ada dalam kitab itu yang benar, kan Ibu tadi ada bilang itu. Yes, saya walaupun sudah banyak yang tidak benar. Jika tidak merasa keberatan atau jika ada waktu, boleh. Dan mohon maaf mungkin saya sudah terlalu lama di sini, saya juga tahu diri karena pasti banyak orang yang antri mau naik. Luar biasa mungkin Bapak, di lain kesempatan kalau bisa kita bahas dulu yang masih ada benar di dalam kitab itu. Jadi sehingga nanti yang tadi kita bahas ini yang tidak benar itu, yang kurang-kurang bagus, yang tidak masuk akal itu ditambah mungkin dengan positif itu kita bisa bandingkan begitu Bu. Boleh. Yang mana aja kira-kira yang benar menurut Ibu dan menurut teman-teman saudara-saudara Muslim di dalam kitab itu yang tersisa begitu. Soal kalau saya tanggapin ya, kenapa Tuhan itu begitu kejam dan begitu jahat? Saya mungkin kalau dikasih Ibu Guru kesempatan untuk menerangkan sedikit, silakan. Saya mungkin paling cuma berapa menit saja. Jadi segan saya. Oke, umur manusia paling hebat sekarang ini 70 tahun, rata-rata loh ya, rata-rata. Kalau kita hitung umur manusia 70 tahun ini, 20 tahun sejak dia masa kanak, ini belum bisa dikatakan, bisa dinilai beriman, baik itu agama apapun. Masih labil dia. Gampang berbuat dosa, gampang berbuat baik, jadi belum bisa. Kalau 70 dipotong 20 hanya 50.
Umur 70 pun sudah nggak bisa. Paling banyak dia 60. Dipotong lagi 10 hanya sisa 40. Dalam 40 tahun ini, kalau kita bisa berbuat baik, jangankan pada saat 40 tahun, hanya sisa kita mau ditarik napas kita bisa bertobat, itu diberikan hadiah selama-lamanya. Nggak tahu ini berapa tahun ini. Selama-lamanya hidup akan enak di dalam surga. Kira-kira begitu. Tapi sebaliknya, hanya 40 tahun masa kita benar-benar berbuat dosa, selama-lamanya kita ditaruh di tempat neraka. Ini pun menurut saya, Tuhan terlalu kejam kalau dipikir. Wong kita misalnya sehebat apapun gaji pensiun ada batasnya. Hadiah pada saat mau pensiun, kita ketika pensiun di dunia ini, upahnya begitu besar kalau kita mengikuti firman Tuhan atau mengikuti aturan Tuhan. Tapi kalau kita melanggar, hukumannya sangat berat. Kira-kira mungkin itulah gambarannya. Tapi seperti lagu tadi, ada madu di tangan kanan, ada racun di tangan kiri. Kita sudah bahas racun yang di tangan kiri ini. Suatu saat kita bahas dulu apa-apa saja madu yang di tangan kanan itu. Begitu mungkin. Terima kasih, Ibu Guru. Aduh, makasih Pak Guru juga nih ya. Jadi, ya saya cuma sedikit aja jawabnya sebentar aja. Nanti kapan-kapan kalau Bapak berkenan, saya menunggu di roomnya Yonatan Nandar atau di room saya sendiri. Bapak naik, dapat tiket VIP. Menjadi sahabat diskusi kami, ya. Kalau orang seperti Bapak ini tidak bisa dikatakan lawan debat, karena kita tidak berlawanan, tapi kita menjadi teman diskusi, teman dialektika, gitu. Artinya kita ini yang disebut dengan dialektika sehat. Kita saling memberikan edukasi. Saya paham, oh itu pandangan Kristen, nggak apa-apa. Pandangan seperti itu pandangan kekristenan. Tapi sebagai seorang muslimah, saya diberikan tanggung jawab oleh Tuhan saya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar? Pertama, mengajak kepada jalan yang baik, mengajak orang melakukan kebaikan. Kedua, membantahi orang yang berbuat mungkar. Nah, mengatakan Tuhan kejam itu sebenarnya itu perbuatan mungkar dalam pandangan saya Islam. Tapi saya tidak mau memaksakan Bapak sama seperti saya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran mengatakan Allah tidak pernah zalim. Nah, sebenarnya kalau kita pikir manusia ini diberikan dua jalan. Satu jalan ke madu dan racun. Tapi yang memilihkan manusia itu sendiri. Makanya Nabi Muhammad berkata, kullu umatin yadkhulul jannah illa man abaa. Seluruh umatku sebenarnya masuk surga kecuali bagi yang tidak mau. Nah, apa yang membuat manusia cenderung kepada kejahatan? Rasisnya tadi. Kenapa orang-orang Yahudi tidak sama sekali diselamatkan dengan kedatangan Mesias yang asli? Karena mereka sombong, merasa bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Lalu seolah-olah mereka mengatakan bahwa Tuhan berkenan kepada mereka. Dalam kitab Raja-Raja dikatakan, pesan Daud kepada anaknya Solomon, kalaulah hidup berkenan di hadapan Tuhan dengan menjalankan semua perintah Taurat, maka Tuhan akan memberikan janjinya. Apa janjinya? Kerajaan tidak akan berhenti dari tahta Israel. Bukti kalau orang Israel itu tidak lagi layak di hadapan Tuhan, memang ada kerajaannya sampai sekarang? Tidak, sudah berhenti. Kenapa? Yesus itu bukan Bani Israel, dia adalah anaknya Bunda Maria. Nasab seorang Yahudi itu ke bapaknya. Dia tidak punya bapak. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Yahudi ini, Pak, saking rasisnya, Pak. Itu alasan kenapa mereka menolak Yesus atau Nabi Isa atau Yesua. Karena mereka tidak mau punya nabi yang bukan keturunan Daud. Mereka maunya kalau Mesias itu harus keturunan Daud, harus jalurnya itu senasab sama mereka. Sementara mereka menuduh Bunda Maria itu berzina, makanya mereka tolak Nabi Isa sebagai Mesias. Padahal Tuhan itu tidak menilai kau bapakmu siapa,
Kau nenek moyangmu siapa? Tidak, itu Tuhan yang rasis yang begitu. Makanya Quran mengatakan begitu. Yang membedakan kamu dengan yang lainnya adalah iman dan takwa di dalam dadamu. Makanya ketika Nabi Muhammad datang sebagai Rasul, salah satu budak bernama Bilal bin Rabah, bahkan sendalnya pun terdengar di surga. Kenapa? Amalannya menjaga wudhu. Jadi amalannya, iman dan takwanya kepada Allah. Begitu juga banyak budak-budak yang bahkan menjadi pengikut Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah menjadi ahli surga. Dan bahkan ada budak yang dijadikan anak angkat oleh Nabi Muhammad bernama Zaid bin Haritsah. Artinya agama Islam ini agama yang tidak Tuhannya tidak menilai seseorang itu karena dia keturunan budak kah, karena dia keturunan Bani Israel kah. Tidak, justru keturunan Bani Israel yang tidak lagi percaya kepada Tuhan yang benar dan tegar tengkuk diludahin kemudian, kan dihukum kemudian. Makanya mereka tidak lagi dipalingkan dari Mesias yang asli. Jadi karena Isa al-Masih putra Maryam atau Yeshua ini adalah Mesias asli, Pak, sampai detik ini siapapun orang Bani Israel yang nggak percaya bahwa dia Mesias tidak akan pernah selamat. Makanya kan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang selamat kecuali melalui aku. Itu betul, saya percaya itu. Tapi dia bukan untuk seluruh alam, tapi untuk Bani Israel. Jadi setiap Bani Israel, ngaku Bani Israel, selagi menolak Nabi Isa, Yesus atau Yeshua sebagai Mesias, apapun perbuatan baik mereka, tetap mereka nggak akan masuk surga. Mereka harus mengakui dulu Mesias yang betul-betul hadir itu, yang sudah pernah hadir. Baru mereka bisa selamat. Karena kalau kami jadi Islam, ketika kami percaya kepada Nabi Muhammad SAW, atau orang Yahudi langsung percaya kepada Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung mereka akan menerima Nabi Isa sebagai Mesias. Karena kami umat Islam percaya Nabi Isa adalah salah satu di antara Nabi yang dipanggil dengan Al-Masih, yang adalah juru selamat atau Mosia dalam bahasa Ibraninya. Maka kalau kami beriman kepada Nabi Muhammad, itu hanya membuat kami beriman kepada Musa, beriman kepada Abraham. Tapi kalau orang Yahudi hanya beriman kepada Musa alaihissalam, mereka tidak beriman kepada Nabi Isa al-Masih putra Maryam, maka mereka tidak akan pernah masuk surga. Itu juga dengan saudara Kristen. Kalau saudara Kristen itu percaya Yesus seperti apa yang diucapkan, masuk surga. Tapi kalau mengingkari Yesus, ya kan Yesus bilang, Matius 7:21, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan semua yang mengikuti kehendak Bapakku yang di surga. Teman-teman Kristen harus ikuti kehendak Bapa di surga. Kalau tidak, ya tidak masuk surga, malah diusir Yesus. Bukankah kami telah bernubuat dengan namamu Yesus? Bukankah kami telah mengusir setan dengan namamu Yesus? Apa kata Yesus? Enyahlah kau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Jadi jangan GR, ngaku penyembah Yesus. Kalau ibu mau bilang enyah lah, jangan lihat saya. Agak kesana. Bapak kayaknya calon-calon yang akan masuk surga ini. Tidak. Kalau saya cium aroma-aroma Bapak ini, insya Allah akan, semoga ya, harapan bersama, doa bersama, Bapak adalah orang-orang yang mewarisi jannah Tuhan yang benar. Ya, terlepas dari nanti Bapak masih menolak, itu enggak, kita enggak. Kan kita di sini sedang tidak menanamkan ideologi. Saya kan ini bukan room islamisasi, karena itu melanggar SKB 2 Menteri. Saya tidak mengajak orang yang sudah beragama ke agama saya. Itu melanggar SKB 2 Menteri. Saya hanya mengajak orang yang sudah beragama untuk berpikir ulang, merenung, dan diskusi dengan cara yang baik.